diberikan sepanjang dia adalah pejabat negara yang dipilih melalui pemilihan langsung atau pemilu. Tapi 2, itu pengecualian atau alternatif yang dimungkinkan di bawah usia 40 bagi yang pernah atau sedang menjadi gubernur. Gubernur itu bukan wali kota loh. Itu 2 hakim, Eni Nurbaningsih dan Daniel Yusmik. Nah, 4 sisanya itu kan tidak mengabulkan. Ada yang menolak, ada yang menyatakan tidak punya legal standing pemohonnya. Nah, kalau begitu sebenarnya tidak ada kesepakatan atau tidak ada kebulatan di dalam putusan nomor 90 ini. Lalu gimana menafsirkannya, Mbak Titi? Nah, itu makanya, itu yang saya bilang, putusan ini menyisakan problem. Karena sebenarnya tidak ada kesepakatan bulat soal pengecualian. Karena kalau dikatakan wali kota dan bupati juga bisa, faktanya hanya 3 yang mendukung dari hakim. 2 hakim yang lain, Eni Nurbaningsih dan Daniel Yusmik, itu kan menyatakan standarnya adalah gubernur. Berarti kan dia tidak sepakat kalau bupati wali kota bisa menjadi calon presiden, wakil presiden. 4 yang lain bahkan menyatakan menolak. Jadi sejatinya dalam putusan 90 ini tidak bulat juga atau tidak tercapai mufakat soal bahwa wali kota, bupati itu bisa maju. Karena yang bisa membolehkan itu hanya 3 hakim. Sementara 6 hakim lain itu tidak menyetujui itu. Jadi saya juga dalam konteks ini melihat putusan ini mengabulkan, tapi sesungguhnya tidak mengabulkan. Walaupun disebutkan bahwa mengabulkan dengan concurring opinion, pendapat berbeda, mohon maaf, bukan pendapat berbeda, alasan berbeda. Alasan berbeda itu mestinya diberikan kalau yang dikabulkan itu sama. Jadi substansinya sama, tapi alasannya berbeda. Contohnya ketika Profesor Saldi Isra menyetujui bahwa menteri tidak harus mundur kalau dia menjadi calon presiden atau wakil presiden atau maju pilpres, alasannya itu memang berbeda. Tapi sama dengan putusan yang menyatakan tidak harus mundur. Lah ini alasan berbedanya tidak sepakatnya sangat substansial bagi Profesor Eni dan Daniel Yusmik, yang boleh dikecualikan itu kalau dia adalah gubernur. Kalau dia wali kota dan bupati itu tidak boleh. Nah, di sini artinya putusan ini maksudnya apa? Karena mayoritas itu berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh 3 hakim yang mengabulkan. Jadi bagi saya para akademisi, para sarjana hukum begitu ya, ahli-ahli hukum tata negara wajib membedah putusan ini, terutama terkait dengan apakah substansinya betul mengabulkan baik jabatan-jabatan di luar gubernur untuk bisa maju sebagai presiden dan wakil presiden. Gini Mbak Titi, ini kan kebetulan 19 Oktober itu adalah masa pendaftaran Capres dan juga Cawapres. Ini tanggal hari ini kemudian diumumkan begitu. Yang kemudian tadi juga menarik kan ketika kemudian hakim langsung memutuskan bahwa putusan ini berlaku pasca diumumkan. Apakah kalau menurut Anda semua ini adalah kebetulan ataukah memang ya putusannya memang harus dibacakan hari ini setelah 7 bulan tergantung-gantung di MK? Mbak Livi, ini menarik sekali ya, karena ada evaluasi sangat mendasar terhadap Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh internal MK sendiri. Siapa? Hakim Saldi Isra. Kalau kita baca dissenting opinion Saldi Isra itu kan membuka dapur sampai lahirnya putusan ini. Bagaimana terjadi perubahan lanskap putusan antara putusan 29, 50, 55 soal usia yang ditolak dan dinyatakan sebagai open legal policy atau kebijakan hukum pembentuk undang-undang yang hanya dihadiri oleh 8 hakim tanpa kehadiran Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Tetapi situasi itu berubah ketika Anwar Usman ikut di dalam pengambilan keputusan di dalam perkara yang dikabulkan nomor 90 ini. Bahkan Hakim Konstitusi Saldi Isra mengatakan sangat ya tidak bisa memahami perubahan pendirian hakim dari open legal policy menjadi dikabulkan, dan dikabulkannya pun tidak bulat, dan dia menyatakan bahkan bertanya quo vadis Mahkamah Konstitusi. Jadi dia menyatakan bahwa ada aroma memang yang sangat kental, atau bahkan dia sangat terbuka yang mengatakan yang sangat ingin bersemangat begitu ya, seolah-olah dikait-kaitkan dengan situasi politik hari ini. Nah, pertanyaan yang menjadi refleksi mendasar kita, kalau seorang hakim Mahkamah Konstitusi saja merefleksikan situasi pengambilan keputusan di dalam perkara 90/2023 ini sebegitunya sampai mempertanyakan quo vadis Mahkamah Konstitusi, apalagi publik. Jadi tidak bisa dihindari publik ataupun kontestan pemilu, partai politik, karena kan partai politik berkepentingan mereka terhadap
dinamika pencalonan. Karena kalau sampai akhirnya putusan Mahkamah Konstitusi ini membuka keran pencalonan figur yang belum berusia 40 tahun, notabene hari ini namanya hanya Gibran Rakabuming Raka, terbuka saja yang menyebut nama, kan tidak ada nama lain selain itu. Bahkan alasan permohonan Almas Sabiru ini hanya karena dia mengidolakan wali kota Surakarta, wali kota Solo. Dia bilang karena kemajuannya bagus dan dia tidak bisa membayangkan kalau Pilpres tidak diikuti oleh Gibran. Jadi itu yang kemudian bagi saya relevan publik berdialektika dan membangun diskursus soal putusan ini dan kepentingan pragmatis di belakangnya, kepentingan politik praktis di belakangnya, karena seorang hakim pun mempertanyakan itu dan bahkan membuka secara terang benderang dinamika perbedaan putusan antara yang dihadiri 8 hakim dengan yang dihadiri oleh 9 hakim, di mana itu melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga publik sama-sama tahu ya memiliki hubungan keluarga dengan nama yang digadang-gadang akan kemudian punya peluang maju melalui putusan 90 ini. Oke, Mbak Titi, kalau kita bicara soal masa waktu pendaftaran Pilpres tanggal 19 Oktober besok yang akan dimulai, langkah apa yang kemudian harus dilakukan KPU pasca pembacaan putusan pada sore tadi? Iya, putusan ini kan final and binding ya Mbak Lipi ya. Kalaupun kemudian terjadi kajian, lalu analisis, dilakukan eksaminasi oleh para pakar, akademisi, ahli hukum, itu persoalan berbeda. Tetapi dia langsung berlaku pada 2024. Putusan Mahkamah Konstitusi final and binding. Jadi dia diberlakukan segera erga omnes begitu. Nah, oleh karena itu ya kalau secara teknis administratif tentu saja KPU harus menyesuaikan pengaturan di dalam peraturan KPU mereka. KPU sudah menerbitkan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan presiden wakil presiden. Berarti itu harus direvisi ya. Tetapi dengan demikian karena MK secara eksplisit di dalam putusan MK menyebutkan ini berlaku mulai 2024 dan pemilu-pemilu berikutnya, untuk pencalonan presiden tahun 2024 ini yang akan dibuka 19 Oktober, maka syarat calon presiden wakil presiden adalah usianya 40 tahun, dikecualikan bagi yang pernah atau sedang menjadi pejabat negara melalui jalur elected officials, melalui pemilu ataupun pilkada. Jadi tidak ada lagi diskusi bahwa ini baru berlaku 2029, terlepas kita setuju, tidak suka, mendukung atau tidak mendukung, memang ini untuk 2024 gitu. Kita tinggal lihat nanti di pendaftaran tanggal 19 Oktober mendatang. Terima kasih Mbak Titi Anggraini atas waktunya di Sapa Indonesia Malam pada sore hari ini. Saudara, benarkah putusan MK yang izinkan kepala daerah meskipun di bawah usia 40 tahun jadi capres dan cawapres khusus untuk memuluskan Gibran maju di Pilpres? Kita bahas usai jeda. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Ini kapal apa, Pak? Dari jalannya persidangan selama ini, hakim akan bagaimana, Pak? Ada geng begitu di balik pusaran kasus RAT ini. Bagaimana Anda melihat itu? Oh, jadi tapi memang ada pasir yang diambil begitu? Nilu, setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Didukung oleh
Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Oh. Aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Alah, lapar sih. Aha, Roma Malkis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Malkis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Rasa takoyaki yang creamy, asin, manis, bertabur katsuobushi. Nikmatnya sungguh meriah. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pangzoku. Saudara, Mahkamah Konstitusi mengabulkan tuntutan jika bakal Capres-Cawapres pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah, meskipun berusia di bawah 40 tahun. Dalam penjelasannya, Hakim MK menyebut kepala daerah dinilai berpengalaman dan telah dipilih melalui pemilihan umum yang sah di daerahnya. Menurut survei Litbang Kompas 27 Juli hingga 7 Agustus yang dibiayai Harian Kompas mencatat potensi kenaikan suara para bakal capres tak terlalu signifikan meski didampingi bakal cawapres yang sudah ada saat ini. Litbang mencatat elektabilitas Anies naik jadi sekitar 19,4 hingga 21,6%. Sementara elektabilitas Ganjar naik menjadi 32,5 hingga 34,8%. Sementara Prabowo Subianto, siapapun bakal cawapresnya, kenaikan elektabilitasnya hanya berkisar 32,2% hingga 35,9%. Sementara itu dari survei Indikator Politik Indonesia 25 Agustus hingga 3 September, elektabilitas nama tokoh yang disebut sebagai bacawa pres populer cukup bervariasi. Ada Ridwan Kamil jadi yang paling tinggi, elektabilitasnya 16,6%. Ada Erick Thohir 13,9%, Sandiaga Uno 11,3%, AHY 9%. Dan Gibran yang kini jadi pembahasan hanya memiliki elektabilitas 8,3%. Bagaimana respon Gerindra dan PDIP terkait putusan MK hari ini? Benarkah ini semata untuk memuluskan Gibran jadi cawapres? Kita akan bahas usai tayangan berikut. 9 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi, berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan menerima sebagian tuntutan terkait syarat capres dan cawapres. Meskipun menolak syarat batas usia capres-cawapres di angka 35 tahun, tapi Hakim MK mengabulkan tuntutan jika bakal capres dan cawapres pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah, meskipun berusia di bawah 40 tahun. Dalam penjelasannya, Hakim MK menyebut kepala daerah dinilai berpengalaman dan telah dipilih melalui pemilihan umum yang sah di daerahnya. Sosok generasi muda yang terbukti pernah terpilih dalam pemilu, artinya terbukti pernah mendapat kepercayaan masyarakat dalam pemilu yang pernah diikuti sebelumnya, seperti dalam pemilihan kepala daerah. Ihwal demikian tentu saja menghalangi pejabat yang dipilih melalui pemilu. Pengamat politik Adi Prayitno menyebut bahwa pasal inilah yang akan menjadi pembahasan publik. Pasalnya ini menyangkut posisi putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang selama ini kerap disebut sebagai salah satu kandidat cawapres di pemilu 2024. Sangat krusial, yaitu nomor 9 dan 91 yang sedang digugat oleh Almas itu ya. Karena ini menyangkut apakah seseorang sekalipun umurnya tidak cukup 40 tahun, tapi dia berpengalaman sebagai kepala daerah bisa maju di 2024. Kan titik kunci
soal bagaimana perhatian publik ke Mahkamah Konstitusi hari ini ya di pasal ini, Mas. Mereka terkait dengan nomor 90 dan 91 ini. Tapi overall bagi saya ya inilah bagian dari proses demokrasi kita yang harus kita ikuti. Semua orang dalam waktu sehari 2 hari ini memang sedang menunggu betul apakah Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan soal klausul berpengalaman sebagai kepala daerah, karena itu adalah kuncian apakah wali kota Solo itu punya kesempatan maju di 2024. Sementara itu, bakal calon presiden Ganjar Pranowo menyatakan bahwa calon pendampingnya bakal diumumkan pada minggu depan. Bacawa pres yang akan mendampingi dirinya merupakan satu dari beberapa nama yang sudah beredar di publik. Meski begitu, Ganjar enggan menyebut siapa sosok nama bacawa presnya. Wakil Presiden gimana Pak Ganjar? Bentar lagi. Ada indikasi dari mana gitu Pak Ganjar? Dari mana Pak Ganjar? Kapan Pak Ganjar nanya akan diumumkan? Oh, mudah-mudahan ya minggu depan lah. Minggu depan. Lempang selfie sebentar ya Pak. Ya. Ada dari mana Pak Ganjar itu Pak Ganjar? Kemungkinan Pak Ganjar? Dari nama-nama yang pernah beredar. Bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto sebelumnya menyebut sudah ada 4 kandidat cawapres pendampingnya yang tersebar dari beberapa wilayah di Indonesia. Dari 4 nama ini akan dipilih bersama parpol koalisi. Siapa yang akan menjadi bakal cawapres akan ditentukan bersama Koalisi Indonesia Maju. Sudah mengerucut menjadi 4 nama. 4 nama yang bisa sampaikan adalah 1 calon dari luar Jawa, 1 calon dari Jawa Barat, 1 calon dari Jawa Tengah, 1 calon dari Jawa Timur. Dan kita sudah sepakat dalam beberapa hari ini kita akan kumpul lagi secara intensif setelah masing-masing partai berembuk. Kedekatan Prabowo dan Gibran sudah lama terlihat, meskipun tak secara gamblang menyebut akan menggandeng putra sulung Jokowi sebagai bacawa pres, tapi Bagayung bersambut, pertemuan demi pertemuan antara Prabowo dan Gibran seakan terus berjalan. Jokowi menyebut dirinya tak tahu soal isu Gibran akan disandingkan sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Jokowi pun tak mau berkomentar terkait anggapan adanya politik dinasti terkait putra-putranya yang terjun ke politik. Mas Gibran kan disebut-sebut sebagai kandidat kuat dari cawapres Pak Prabowo gitu Pak. Nah, apakah beliau sudah berkonsultasi dengan Bapak? Dan tanggapannya seperti apa? Berapa bulan nggak pernah ketemu? Pak, ada anggapan juga bahwa ada dinasti Jokowi gitu Pak, dinasti politik Jokowi gitu Pak. Mungkin tanggapan Bapak terkait ini gimana Pak? Ya, serahkan masyarakat aja. Saat ini, hanya pasangan Anies dan Muhaimin yang sudah mantap mendeklarasikan diri sebagai bakal capres dan cawapres. Sementara itu, kubu Prabowo dan Ganjar seolah sama-sama saling tunggu dan memilih melihat putusan MK hari ini. Apakah dengan putusan MK yang mengizinkan kepala daerah maju atau diajukan sebagai capres atau cawapres meskipun di bawah usia 40 tahun akan menjadikan Gibran dilirik oleh Prabowo ataupun Ganjar? Tim Liputan Kompas TV. Saudara, benarkah putusan MK yang izinkan capres-cawapres meskipun di bawah usia 40 tahun jadi capres-cawapres khusus untuk memuluskan Gibran maju di Pilpres? Kita bahas bersama Eriko Sotarduga, Ketua DPP PDI Perjuangan. Bang Eriko, selamat petang. Selamat sore, apa kabar? Kabar baik, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman. Bang Habib, selamat petang. Selamat sore, apa kabar guys? Kabar baik. Ada juga Gun-Gun Herianto, dosen komunikasi politik UIN Syarif Hidayatullah. Pak Gun-Gun, selamat petang. Selamat petang semuanya. Saya ke Pak Habib dulu ya. Pak Habib, jadi Gerindra dan koalisi langsung bertemu setelah MK bacakan putusan, jadi nih Gibran jadi bacawa presnya Pak Prabowo. Ya, jadi ada aspirasi ya masyarakat untuk mencalonkan Mas Gibran sebagai wakilnya Pak Prabowo, Pak Pres. Ya, namun untuk sampai ke tahap itu ada 3 hal ya. Yang pertama soal regulasi. Regulasinya apakah memungkinkan? Tadi sudah diputus MK ya, final and binding memungkinkan Mas Gibran maju sebagai cawapres. Yang kedua adalah soal keputusan Pak Prabowo bersama ketua umum partai politik yang lain. Ya. Saat ini baru mengerucut ke 4 kategori ya, yaitu 1 dari luar Jawa, 1 dari Jawa Barat, 1 dari Jawa Tengah, 1 dari Jawa Timur. Nah, belum sampai mengerucut ke sosok nama.
ya. Kalau toh misalnya mengerucut ke Mas Gibran, tetap masih perlu satu lagi syarat yang ketiga, yaitu perkenan atau kebersediaan yang bersangkutan Mas Gibran sendiri. Apakah beliau bersedia menjadi wapresnya Pak Prabowo? Nah, dengan demikian kalau tiga hal tersebut sudah terpenuhi, maka barulah bisa diputuskan Mas Gibran sebagai wapresnya Pak Prabowo dan segera dideklarasikan kalau tiga hal tersebut sudah terpenuhi. Oke, saya ke Bang Eriko. Bang Eriko, kita ngobrol Jumat kemarin, bahasannya soal otak-atik aturan demi Gibran, dan hari ini diaminkan MK. Gimana nih respon Anda? Ya begini, kalau menurut kami ya jangan dululah kita suuzon dengan berpikiran terlalu jauh. Kan selama ini dipikirkan bahwa kalau usianya sudah di bawah 40 kemungkinan keputusan nih, bahkan ada cerita 441, 54 dan lain-lain lah, itu sudah kita bahas berulang kali. Nah sekarang keputusannya adalah menolak terhadap yang usia di bawah 40. Tetapi memberikan kesempatan kepada yang sudah berpengalaman sebagai kepala daerah. Nah pengertian ini kan masih luas ya, saya tidak ingin lebih jauh, tentu adinda saya Habibur Rahman lebih paham lah soal hukum kan. Ya ini implementasinya seperti apa? Kepala daerah yang sudah selesai menjabat, sudah pernah menjabat, atau sedang menjabat, atau baru mulai menjabat, atau yang ini kita masih belum tahu, karena apapun juga ini kan harus ada perubahan juga. Kalau ada seperti ini, katakan ini kan harus dibahas lagi, tentu kan undang-undangnya ya harus dirubah. Nah seperti apa? Dalam hal yang tinggal hanya beberapa waktu ini kan begitu. Artinya juga sesuatu hal yang perlu dibicarakan. Tapi kalau Gibran betul digandeng Pak Prabowo dan meninggalkan PDIP, apakah kemudian ini juga satu nafas dengan Bu Mega yang sempat memention hari ini jangan lirik-lirik partai lain? Loh, sekarang kan hidup adalah pilihan, Mbak. Itu kan sekarang begini ya. Sudah berulang kali saya sampaikan, sudah ditanya oleh Ibu Ketua Umum kepada Mas Gibran di dalam Rakernas, begitu juga di dalam beberapa pertemuan, bahwa beliau menyampaikan tegak lurus kepada Ibu Ketua Umum, kepada Ibu Mega. Itu disaksikan oleh semua dan bisa langsung ditanyakan kepada Mas Gibran. Nah, sekarang kan ini masih berupa asumsi-asumsi. Nah, kalau asumsi yang kita bicarakan ya memang bagaimana, kan itu tadi sudah disampaikan Adinda Habibur Rahman juga, bahwa ya belum, apakah yang bersangkutan mau, kan begitu. Apakah sudah ada ditanyakan kepada Mas Gibran, apa Mas Gibran mau? Nah ini kan juga perlu lebih jauh. Sebenarnya yang lebih tepat ini diundang sebenarnya adalah Mas Gibran. Apakah Mas Gibran mau atau tidak? Tapi kan Mas Gibran anggota PDIP, masih kader PDIP, jadi cocok dong kalau Bang Eriko yang ngomong. Udah tidak bisa begitu, kan bagi masing-masing kan ada. Ya sekarang begini, apakah sebagai anggota PDI Perjuangan dia tidak mempunyai keinginan pribadi, kan boleh-boleh saja. Tetapi sudah ditanyakan oleh Ibu Mega di depan semua, Ibu Ketua Umum, itu bisa langsung tegak lurus. Nah, jadi menurut saya Mbak, seharusnya ini kalau boleh kita sebenarnya enak ini kalau berdiskusi, ada Adinda Habibur Rahman, ada saya, ada Kang ada Mas Gibran juga. Kenapa Mas Gibran nggak diundang? Supaya nanti di situ bisa disaksikan. Mungkin dijawabnya langsung. Nah, itu kan lebih baik bagi kita semua, kan begitu. Bagaimana kita bisa mensikapi sesuatu yang belum terjadi, Mbak? Yang tidak mudah, jujur saja. Tetapi kan ya kalau ini mau berandai-andai ya janganlah berandai-andai. Kita udah nggak berandai-andai, ini kan udah diputuskan MK. Saya ke Pak Gun-Gun ya, Bang. Saya ke Pak Gun-Gun ya. Pak Gun-Gun, jadi MK mengabulkan gugatan ini semata-mata demi Gibran kah? Jadi begini, putusan MK ini memang punya konsekuensi politis ya. Meskipun itu di ranah hukum, tetapi dimensi politiknya akan sangat signifikan, terutama dengan memungkinkannya Gibran itu menjadi salah satu calon di Pilpres 2024. Kenapa? Karena itu dimungkinkan dengan diksi ya, pernah ya, atau sedang. Jadi itu eksplisit tuh sebenarnya Bang Eriko. Dia pernah atau sedang menjadi kepala daerah yang elected official ya, yang dipilih. Nah artinya memang sudah sangat clear, dan tadi sudah disampaikan oleh Bang Habibur Rahman bahwa ya ini mengikat ya, final dan mengikat. Oleh karena final dan mengikat dan eksplisit pula disampaikan mulai 2024. Artinya
ini semacam ada konsekuensi pada peta kongsi, peta line up capres-cawapres di pemilu 2024 dengan memungkinkannya Gibran menjadi satu di antara kompetitor utama. Kenapa? Karena kalau kemarin kan orang masih menunggu putusan MA seperti apa. Kemudian setelah putusan ini yang kemudian menarik juga adalah apakah Gibran tadi mau atau tidak. Kemudian yang ketiga, bagaimana kekuatan real politik melihat respon publik ya yang sekarang ini mengeras. Nah itu yang menurut saya menarik untuk kemudian dicermati ya begitu. Tapi gini, 19 Oktober besok itu kan sudah masuk masa pendaftaran ya, Pak Gun-Gun. Artinya gini, dalam waktu singkat ini apakah kemudian masih bisa melakukan tinjauan ulang terhadap putusan MK? Menurut saya enggak lagi. Jadi ini proses yang menurut saya sekarang ini ada konsekuensi, tadi saya sebut konsekuensi politis dari putusan MK itu, bahwa secara kemungkinan untuk kemudian mencawapreskan diri, Gibran sekarang udah diperkenankan, begitu ya. Nah, ini menurut saya tentu sekarang yang menjadi bola panas itu ada di partai-partai ya. Apakah kemudian akhirnya mewujudkan Gibran ya menjadi salah satu dari pasangan capres-cawapres yang akan maju di tempat, dan saya meyakini bahwa ketika putusan MK ini sudah keluar, maka akan ada semacam persuasi yang begitu kuat begitu ya pada Gibran maupun pada Pak Jokowi itu merealisasikan begitu. Saya ke Bang Habib lagi. Jadi kapan Bang ini bacawa presnya Pak Prabowo akan diumumkan? Ya dalam waktu dekat ya, saya pikir sebelum tanggal 25 Oktober pasti akan diumumkan dan didaftarkan ke KPU. Oke, jadi malam ini murni membahas soal siapa bacawa pres pasca putusan MK, betul ya Bang? Malam ini ada pertemuan internal mungkin yang dibahas hal-hal yang lebih luas. Oke, saya ke Bang Eriko. Bang Eriko, kalaupun memang betul akhirnya Gibran yang menjadi bacawa pres Pak Prabowo, PDIP ikhlaskah kehilangan salah satu kader terbaiknya? Saya harus jujur menyampaikan ya, di dalam beberapa diskusi kita beberapa kali juga dengan Kompas TV maupun media TV lain kan, ini baru dengan Adinda Habibur-Rahman, kemarin dengan Golkar, dengan Mas Bobi juga, dengan dari PAN juga Bung Saleh. Memang kita jujur sebagai ini kan lucu juga ya kalau kita mensikapin hal ini kan. Artinya ada partai-partai yang sudah mengajukan calon-calonnya, tetapi kok seperti tidak ada pembicaraan lebih jauh. Kalau seperti kami kan jelas bahwa P3 mengajukan namanya Mas Sandi, dan tentu kita menghargai dan nanti akan diproses bersama para ketua umum. Begitu juga kalau ada pengajuan dari Perindo dan juga dari Hanura. Nah sekarang yang calon-calon lain itu seperti apa juga? Ini juga kan perlu menjadi satu gambaran bagi masing-masing. Tentu itu adalah kedaulatan dari masing-masing koalisi bekerjasama. Nah, dari kami sendiri, itu yang tadi saya sampaikan, bagaimanalah kita mau berandai-andai. Saya mau andaikan seperti yang Mbak sampaikan juga, terus kalau Mas Gibran menolak, mau apa Mbak? Benar kan? Yang tidak layak lah Mbak. Kita sesuatu yang belum tahu. Betul nggak Adinda Habib? Gimana Bang Habib? Artinya ini kan sesuatu saling kita menghargai lah, seperti itu. Jadi saya dengan Bang Eriko ini satu frekuensi sekali ya. Ngapain kita berkelahi ya? Kita harus berdebat, ada debat kusir tentang sesuatu yang belum fix, belum jelas. Baik. Gitu. Nanti kalau udah fix baru kemudian agak tensinya memanas ya Bang? Sama. Begini, Adinda Habibur-Rahman. Belum pernah ini, biasanya Kompas TV soft ini kok masih ngompor-ngomporin kita untuk ini. Loh, saya nanya loh Bang. Begini Pak, tadi saya di WA Adinda Habibur-Rahman sebagai media, baik. bahwa sore ini akan ada deklarasi dari dari koalisi dari Gerindra dan teman-teman. Saya bilang, mana tahu. Akan ditanyakan dengan ini. Lucu juga. Saya tanya ya, saya bilang seperti itu apa yang terjadi nanti dengan saudara kita. Baik, singkat. Saya ke Pak Gun-Gun dulu. Pak Gun-Gun, artinya apakah kemudian pasca putusan MK ini akan membuat partai politik kemudian akan
melakukan manuver lagi, pindah-pindah koalisi? Singkat saja. Manuver udah pasti ya. Yang jelas kalau bicara soal peta kongsi mungkin tidak akan terlalu banyak berubah. Oke. Ini menyangkut proses yang sudah cukup panjang. Cuma tinggal nama aja. Oke. Hot list yang kemudian dimunculkan ini kan sekarang udah injury time, jadi udah pasti mengerucut nama yang akan dideklarasikan. Sekarang salah satu triggernya adalah pembicaraan soal nama Gibran. Oke. Terima kasih Pak Gun Gun, terima kasih Bang Habib. Terima kasih. Terima kasih juga Bang Eriko, sehat-sehat selalu. Saudara, usai jeda, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia mengaku kecewa terhadap putusan MK soal syarat peserta Pilpres. Rekan saya Audrey Chandra kembali untuk Anda usai jeda. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Air bersih masih dirasakan warga Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Warga masih mengandalkan bantuan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Salah satu bantuan air bersih dikirimkan Karang Taruna Kerajaan Desa Kandorlor dengan truk air tangki, kemudian ditampung menggunakan terpal. Hingga saat ini, 6.500 liter air sudah didistribusikan pada warga setiap akhir pekan. Selama 5 hari, kebakaran di tempat pembuangan akhir sampah Cikolotok Purwakarta belum juga padam. Api sempat padam pada Minggu pagi, namun kembali muncul pada Minggu petang. Senin pagi, kepulan asap dan sejumlah titik api masih terlihat di area kebakaran TPA Cikolotok Purwakarta. Polusi asap akibat kebakaran sampah mengganggu warga di permukiman yang berada di radius 5 km. 2 mobil mewah jenis SUV dan sport car terpaksa dibawa ke Mapolrestabes Palembang, Sumatera Selatan setelah sang pengemudi terlibat balapan liar. Dari video amatir ini, terlihat 2 kendaraan adu kecepatan di Jalan Burlian, Palembang di saat jalan ramai. Usai viral dan mendapat laporan warga, Polrestabes Palembang langsung bergerak dan menahan kedua mobil tersebut. Selain dikenakan tilang, pengemudi bisa mengambil kendaraannya setelah urusan hukum atas perbuatannya diselesaikan. Duh, badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, Mak. Nah, minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Ini saatnya untuk tunjukin keunikan lo. Ini waktunya untuk jalani hidup dengan maksimal. Because we know that this is us. Wuling Alves, style and innovation in one SUV. Halo Wuling. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy, manis asam, chewy, manis asam, chewy. Oleh terus, gak nempel di gigi. Slay, oleh. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang.
Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com, mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. 1 dari 4 anak mengalami gangguan pencernaan. Saya rekomendasikan Enfagro E Plus MFJM Pro Gentle Care. Dengan formula PHP yang lebih mudah dicerna, dilengkapi DHA lebih tinggi. Yuk Mam, dukung pencernaan sehat untuk proses belajar lebih cepat. Rasa takoyaki yang creamy, asin, manis, bertabur katsu bushi. Nikmatnya sungguh meriah. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya, Pangzoku. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Mahasiswa mengkritik Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian gugatan soal kepala daerah yang boleh maju di Pilpres. Putusan MK dinilai inkonsisten dan cenderung politis. BEM Seluruh Indonesia atau BEM SI menyampaikan kekecewaannya atas putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat Capres-Cawapres. MK memutuskan peserta Pilpres berusia minimal 40 tahun dan pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah boleh menjadi capres atau cawapres. BEM SI menilai keputusan hakim cenderung politis. Kami BEM SI Kerakyatan menyatakan sikap kekecewaan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terhadap nomor 90 PUU 21 2023 yang mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian yang menambahkan klausul tentang berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, sehingga putusan MK tersebut sangat inkonsisten dan cenderung bersifat politis. Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan syarat pendaftaran Capres-Cawapres berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah. Dengan putusan MK, kepala daerah bisa maju Pilpres meski belum berusia 40 tahun. MK saudara mengabulkan untuk sebagian uji materi pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu soal batas usia minimal Capres dan Cawapres. Gugatan diajukan mahasiswa bernama Almas Sakibiru. Dalam putusannya, 2 hakim memiliki alasan berbeda dan 4 hakim dengan pendapat berbeda atau dissenting opinion. Terima kasih. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Sehingga pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum selengkapnya berbunyi, berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. 3.
memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Namun hal ini saudara bertolak belakang pada perkara sebelumnya di mana Hakim Mahkamah Konstitusi justru telah menolak mengabulkan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait batas usia capres-cawapres. Dengan ditolaknya uji materi tersebut, maka usia minimal 40 tahun tetap menjadi syarat bagi capres-cawapres. Namun Hakim MK Anwar Usman menyatakan dari 9 hakim ada 2 hakim yang berbeda pendapat atau dissenting opinion. Kesimpulan, 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Partai Gerindra menyambut positif putusan MK peserta Pilpres yang memiliki pengalaman atau sedang menjadi kepala daerah. Putusan MK membuka peluang Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka maju di Pilpres. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menghormati putusan Mahkamah Konstitusi meski ada batasan usia 40 tahun. Tapi menurut Dasko, hal ini memunculkan peluang Gibran Rakabuming Raka maupun kepala daerah lainnya menjadi peserta Pilpres. Tentunya dengan putusan MK ini tidak hanya membuka peluang bagi Mas Gibran, tetapi bagi kepala daerah yang sedang menjabat ataupun mantan kepala daerah yang dipilih langsung oleh pilkada seperti dengan Pilpres itu juga terbuka kesempatannya untuk bisa menjadi presiden dan wakil presiden. Di sisi lainnya, Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo (TPNGP) menilai putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan syarat pendaftaran Capres-Cawapres tak bisa langsung berlaku. TPN Ganjar juga menilai MK melampaui kewenangannya sebagai institusi negara. Juru bicara TPN Ganjar, Ciko Hakim menyebut menghargai putusan MK. Ciko mengungkapkan putusan yang diambil MK ini melampaui kewenangannya sebagai institusi negara. Menurut TPN, MK hanya berhak menyatakan apakah sebuah undang-undang bertentangan dengan konstitusi atau tidak, bukan memutuskan materi muatan baru yang tidak tercantum dalam materi pokok undang-undang yang sedang diuji. Kami merasa bahwa MK hanya berhak menyatakan apakah undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Dengan itu, ketika Mahkamah Konstitusi mengambil materi muatan baru yang tidak tercantum dalam materi pokok undang-undang yang sedang diuji, ya ini ketentuan baru pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah, maka Mahkamah Konstitusi dalam hemat kami telah melampaui kewenangannya sebagai institusi negara. Yang ketiga tentunya apa yang diputuskan Mahkamah Konstitusi walaupun ia bersifat final dan binding tidak memiliki fungsi legislasi. Saudara, bakal Capres Anies Baswedan dan bakal Cawapres Muhaimin Iskandar akan mendaftar pertama ke Komisi Pemilihan Umum KPU. Pendaftaran pasangan bakal Capres dan Cawapres dimulai pada Kamis besok 19 Oktober. Anies dan Muhaimin mengaku siap menjadi pendaftar pertama ke KPU pada 19 Oktober nanti. Anies menyebut tim pemenangannya sudah mengirim surat pemberitahuan untuk pendaftaran Pilpres ke KPU. Anies Muhaimin akan didampingi partai politik pengusung saat mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum 19 Oktober. Surat pemberitahuan kepada KPU sudah dikirimkan sejak kemarin bahwa pasangan Anies Muhaimin akan mendaftar pada tanggal 19. Kita ingin Indonesia yang lebih adil, kesempatan kerja yang lebih luas, itu dikerjakan dengan serius, bukan sekedar kontestasi rebutan kekuasaan. Mohon doa restunya masyarakat seluruh bangsa Indonesia, insya Allah 19 pagi kami berdua akan mendaftar ke KPU bersama partai pengusung. Baik.
Komisioner KPU Idam Holik menyebut KPU telah menerima surat pemberitahuan dari Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, PKB, dan PKS untuk mendaftarkan pasangan bakal Capres-Cawapres Anies Muhaimin. Tambahan, pada hari Sabtu sore kami telah mendapatkan surat menerima surat pemberitahuan rencana pendaftaran partai koalisi atau gabungan partai politik dari Partai Nasdem, Partai PKB, dan Partai PKS berencana akan mendaftarkan bakal pasangan calon presiden dan wakil presidennya pada hari pertama tanggal 19 Oktober 2023 jam 8 pagi sampai dengan selesai. Usai jeda, saudara, kami punya informasi dari KPK yang membenarkan temuan cek senilai 2 triliun rupiah saat menggeledah rumah dinas mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. KPK segera melakukan verifikasi. Tenang, ini bukan akhir dunia. Noda menetap tinggal dilap dengan formula terbaru Dulux Easy Clean. Tiap hari, keluargaku kena panas yang bikin gerah, keringetan, dan bau badan. Mereka perlu yang seger. Mandi pakai Dettol. Segarnya mint dan jeruk yuzu. Berikan sensasi 5 derajat lebih dingin. Dan lindungi dari kuman penyebab bau badan. Dettol, perlindungan dengan sensasi 5 derajat lebih dingin. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Fokus dan kepercayaan diriku sangat diperlukan. Gejala flu seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, sakit kepala dan demam reda dengan Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Jika anak demam, Bodrexin solusinya. Bodrexin demam sirup untuk anak usia 0 tahun ke atas. Baru Bodrexin demam forte untuk anak usia 6 tahun ke atas. Formula efektif bantu turunkan berbagai macam demam. Bodrexin demam cepat turunkan panas demam anak. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Rasa takoyaki yang creamy, asin, manis bertabur katsu bushi. Nikmatnya sungguh meriah. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Bangsaku. Saudara, KPK membenarkan soal temuan cek senilai 2 triliun rupiah saat menggeledah rumah dinas mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. KPK segera melakukan verifikasi soal barang bukti cek 2 triliun. Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan temuan cek senilai 2 triliun rupiah saat menggeledah rumah dinas mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Cek tersebut tertulis atas nama Abdul Karim Daeng Tompo,
tertanggal 28 Agustus 2018. Kepala Bagian Pemberitaan KPK menyebut akan memastikan terkait barang bukti yang ditemukan tim penyidik KPK. Tim penyidik KPK pada saat penggeledahan di rumah dinas Menteri, yaitu terkait adanya cek senilai 2 triliun, perlu kami sampaikan, kami membaca hal tersebut dalam sebuah pemberitaan oleh majalah, dan setelah itu tentu kami mengkonfirmasi dan mengecek kebenaran dari bukti dimaksud. Kami memperoleh informasi memang benar tim penyidik KPK menemukan dugaan adanya cek senilai 2 triliun dimaksud pada saat penggeledahan di rumah dinas Menteri Pertanian. Namun demikian tentu kami segera lakukan verifikasi untuk memastikan validitas dari bukti dimaksud dengan mengkonfirmasinya lebih dahulu kepada para saksi-saksi dan juga tersangka untuk memastikan kebenaran dari barang bukti yang kami temukan pada saat penggeledahan tersebut. Saat menggeledah rumah dinas Syahrul Yassin Limpo 28 September 2023 lalu, KPK menyita sejumlah barang bukti, di antaranya uang senilai 30 miliar rupiah, cek sebesar 2 triliun rupiah, selain itu dokumen keuangan dan pembelian, serta 12 pucuk senjata api. Sementara itu terkait kasus Kementan, KPK mengungkap uang hasil pemerasan dan gratifikasi yang dinikmati Syahrul Yassin Limpo terkait kasus Kementan sebesar 13,9 miliar rupiah. KPK resmi menahan Syahrul Yassin Limpo atas dugaan kasus korupsi di Kementerian Pertanian. KPK menyebut terdapat 3 klaster dalam penyidikan kasus, yakni pemerasan dalam jabatan, gratifikasi, dan TPPU. Tim Liputan, Kompas TV. Berita lainnya, hampir sepekan kebakaran melanda TPA Suwung, Bali. Tim gabungan BPBD Bali dan pemadam kebakaran masih terus berupaya memadamkan kebakaran di TPA Suwung, Bali. Hingga hari kelima, asap tebal masih membumbung tinggi dari tempat pembuangan akhir Suwung, Bali. Selain menggunakan helikopter waterbombing, petugas gabungan juga menggunakan alat injeksi untuk memadamkan api, sebab titik api berada di dalam tumpukan sampah. Aktivitas bongkar muat sampah juga masih terhenti. Melihat udah keliling terus, karena ini kan apinya ada di bawah semua. Apinya di bawah, faktor kesulitan itu adalah airnya itu tidak bisa nembus ke bawah. Kita hanya bisa menjaga aja posisinya sekarang ini gitu. Sementara kepulan asap dan sejumlah titik api masih terlihat di area TPA Cikolotok, Purwakarta yang terbakar. Asap tebal merambat ke permukiman warga di radius 5 km. Bahkan warga mengaku sejumlah ternak milik mereka mati akibat kebakaran. Wakil Presiden Ma'ruf Amin, saudara, ikut berkomentar soal putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Wapres bilang pemerintah menghormati segala putusan MK. Selengkapnya usai jeda. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas Update dipersembahkan oleh Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Anda menyaksikan Kompas Update pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pesta Rakyat Ganjar Pranowo kembali menuai kesuksesan. Kali ini pesta digelar di Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya menyajikan ajang hiburan, pesta ini turut mendukung UMKM dalam memasarkan produknya. Sahabat Ganjar menggelar Pesta Rakyat Ganjar Pranowo di Kota Padang, Sumatera Barat. Masyarakat yang hadir dihibur oleh sejumlah artis seperti Soyah, Fat Brotherhood, dan Happy Soda.
Ketua DPW Sahabat Ganjar Sumatera Barat, Anton Irza, mengungkapkan antusiasme warga atas kegiatan yang digelar Sahabat Ganjar. Untuk antusias warga, alhamdulillah sampai saat ini kita melihat memang sangat luar biasa. Jadi selain menghadirkan hiburan untuk masyarakat, kita juga mendatangkan UMKM dari masyarakat sekitar. Ketua DPP Sahabat Ganjar, Gus Nahib, berharap masyarakat Padang dapat memberikan dukungannya kepada Ganjar Pranowo untuk maju di Pilpres 2024 mendatang. Nah, sekarang kita menginjak ke barat. Jadi program Pesta Rakyat Sahabat Ganjar itu di seluruh pelosok Nusantara. Dan hari ini kita ada di Padang. Dan kami memilih Padang ini semoga saja berkat doanya orang Padang, Pak Ganjar jadi presiden di tahun 2024. Tidak hanya hiburan musik, Sahabat Ganjar turut menyajikan pameran beragam produk usaha mikro kecil dan menengah lokal. Tim Liputan, Kompas TV. Demikian Kompas Update, terima kasih, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga Cilgo. Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Cilgo. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Rasa takoyaki yang creamy, asin, manis bertabur katsu bushi. Nikmatnya sungguh meriah. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Bangsaku. Bila si kecil panas, ingat 3C. Cek gerak-geriknya, cek suhu badannya, kontreksin solusinya. Untuk turunkan panas demam, kontreksin bila si kecil. Andalan ibu siaga. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy, manis asam, chewy, manis asam, chewy. Aioli terus, gak nempel di gigi. Slay, olay. Singkong, bagus buat perokok. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Baru isi perut udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Ciptakan pengalaman nonton terbaik di rumah. Didukung oleh Android TV dan Google Certified, nikmati berbagai aplikasi dari Play Store for Android TV.
OneStream dapat terkoneksi dengan internet apapun. Anda dapat menikmati beragam tayangan dari ratusan TV channel. Yuk, nikmati serunya nonton TV bersama OneStream. Rawit pingit ayam jerit. Satu-satunya di Indonesia dengan rawit asli. Pedasnya auto jerit. Cobain nih, di sedap rawit pingit ayam jerit. Minyak kenyal berpadu dengan gurihnya kaldu ayam yang bikin nagih. Sedapnya rawit pingit. Asli rawitnya bikin jerit sedapnya dari Miswa. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Wakil Presiden Ma'ruf Amin ikut berkomentar soal putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Wapres bilang pemerintah menghormati segala putusan MK. Dalam keterangan persnya di Bali, Wapres Ma'ruf Amin saudara menyebut menerima segala keputusan MK. Wapres yakin Hakim MK sudah memberikan keputusan yang tepat. Wapres pastikan pemerintah tak ikut campur dengan segala proses dan keputusan di MK, khususnya terkait dengan syarat pendaftaran Pilpres. Sosok generasi muda yang terbukti pernah terpilih dalam keputusan MK, saya kira itu kewenangan yudikatif ya, Mahkamah Konstitusi. Artinya pemerintah tentu tidak dan akan menerima semua keputusan yang telah diputuskan oleh MK. Saya dengar hari ini sudah diputuskan ya, menolak usulan itu. Itu saya kira keputusan daripada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan yang menginginkan Capres-Cawapres minimal 40 tahun atau pernah dan sedang menjabat kepala daerah. Putusan itu membuka peluang Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka maju di Pilpres 2024. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang putusan terkait gugatan persyaratan bakal Capres-Cawapres. MK menolak gugatan yang meminta batas usia Capres-Cawapres menjadi 35 tahun. Namun MK mengabulkan gugatan yang menginginkan syarat Capres-Cawapres harus pernah menjadi kepala daerah. Dengan demikian, jika mengacu pada putusan MK, maka Capres-Cawapres minimal berusia 40 tahun atau sedang dan pernah menjadi kepala daerah dari hasil pemilu. Selengkapnya berbunyi, berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Kepada Kompas TV Minggu malam, anggota KPU Idam Holik menyebut apapun putusan MK soal persyaratan Capres-Cawapres, maka putusan tersebut berlaku sejak dibacakan. Ya, kalau kita bicara tentang proses penyusunan atau legal drafting PKPU dari awal hingga akhir itu memang cukup lama ya. Ada FGD, focus group discussion, ada uji publik, ada rapat konsinyering, ada rapat konsultasi, ada rapat harmonisasi. Normalnya memang cukup lama, tapi kita kembali kepada penjelasan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sejak dibacakan. Putusan MK ini membuka peluang bagi Wali Kota Solo yang juga putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, untuk mengikuti pemilu presiden. Gibran Rakabuming memang masih berusia 36 tahun, namun saat ini dia menjabat sebagai Wali Kota Solo. Sejumlah pihak pun sudah menggadang-gadang Gibran untuk menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman, menyebut Gibran berhak menjadi cawapres sepanjang dibolehkan oleh aturan. Jadi begitu juga sama kali ini misalnya Mas Gibran maju sebagai cawapres, panjang mekanismenya terpenuhi,
lalu dia bekerja keras mengikuti kontestasi, saya pikir hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai implementasi politik dinasti, karena masyarakatlah yang akan menentukan. Menko Polhukam Mahfud MD meminta masyarakat siap dan menerima apapun putusan MK soal persyaratan Capres-Cawapres. Sebab putusan MK bersifat final dan mengikat. Apapun kalau putusan MK itu kan mengikat, ya silakan kita tunggu aja apa putusan yang mengikat itu seperti apa, itu nunggu kira-kira mungkin 1 atau 2 jam lagi. Pokoknya kita harus siap dengan apapun putusan MK, itu aja. Dalam program Sapa Malam kemarin, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menyebut akan ada problem etik jika MK mengabulkan gugatan yang membuka peluang Gibran untuk maju Pilpres 2024. Publik akan menilai MK sebagai lembaga yang politis. Dampaknya adalah pada masa depan MK kita. Karena orang jadi akan punya asosiasi bahwa, oh berarti MK itu memang punya problematika etik yang luar biasa, sehingga ada kekhawatiran, saya duga ya, paling tidak bagi saya kira ini banyak sekali di kepala banyak orang Indonesia saat ini, jangan-jangan nanti pada saat sengketa hasil Pilpres yang juga pasti akan sangat ketat, tuh kita sudah punya pengalaman berkali-kali kan, di hasil akhir itu ada sengketa, itu akan diputuskan oleh MK, jadi ada kekhawatiran apakah MK benar tidak terlalu politis atau tidak, karena kalau besok dikabulkan berarti MK sudah sangat-sangat politis. Pengajuan uji materi soal persyaratan Capres-Cawapres diajukan oleh sejumlah pihak yang terdiri dari partai politik dan perseorangan. Tim Liputan Kompas TV. Sementara Senin pagi, Presiden Joko Widodo bertolak ke Tiongkok dan Arab Saudi untuk kunjungan kerja. Jokowi saudara dijadwalkan kembali ke tanah air pada 21 Oktober mendatang. Presiden Jokowi akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Presiden akan membahas hubungan ekonomi dengan Tiongkok, mulai dari peningkatan ekspor hingga isu ketahanan pangan. Usai dari Tiongkok, Presiden melanjutkan kunjungan kerja ke Arab Saudi. Prioritas yang akan kita bahas dengan RRT antara lain peningkatan ekspor Indonesia, peningkatan investasi dan pembangunan ketahanan pangan. Pada tanggal 18 Oktober saya akan melanjutkan perjalanan ke Riyadh, Kerajaan Arab Saudi untuk melakukan kunjungan resmi bersama putra mahkota Perdana Menteri Arab Saudi dan memimpin KTT pertama ASEAN GCC, Gulf Cooperation Countries. Berita berikutnya, Kejaksaan Agung menetapkan Sadikin Rusli sebagai tersangka ke-14 kasus korupsi BTS Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sadikin ditangkap paksa setelah mangkir dalam pemanggilan persidangan. Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi menyebut Sadikin ditangkap paksa di rumahnya pada Sabtu lalu di Surabaya, Jawa Timur. Saat penggeledahan di rumah Sadikin, penyidik menemukan alat bukti elektronik dan juga dokumen penguat lainnya. Sadikin diduga menerima uang sebesar 40 miliar rupiah yang diduga digunakan untuk menutup kasus korupsi BTS. Mantan Sekjen, terkait dengan surat Menteri Kominfo nomor penyitaan termasuk juga perangkat elektronik, beberapa perangkat elektronik dan beberapa surat kita temukan. Nah, selanjutnya yang bersangkutan kita lakukan pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Surabaya. Dari hasil pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Surabaya, Jawa Timur, tim menyimpulkan yang bersangkutan layak untuk dibawa ke Jakarta dan selanjutnya kami lakukan penangkapan. Saudara, serangan udara Israel tak henti membombardir gedung permukiman di wilayah Gaza. Selengkapnya hanya di Sapa Indonesia Malam.
dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Bila si kecil panas, ingat 3C. Cek gerak-geriknya, cek suhu badannya, Kontreksin solusinya. Untuk turunkan panas demam. Kontreksin, bila si kecil. Andalan ibu siaga. Baru, mie sedap rawit bingit ayam jerit. Satu-satunya dengan rawit asli. Mie sedap rawit bingit ayam jerit. Mie kenyal dan gurih kaldu ayam bikin lagi. Sedapnya rawit bingit. Mie sedap rawit bingit ayam jerit. Dari Wisma. Jika anak demam, Bodrexin solusinya. Bodrexin demam sirup untuk anak usia 0 tahun ke atas. Baru Bodrexin demam forte untuk anak usia 6 tahun ke atas. Formula efektif bantu turunkan berbagai macam demam. Bodrexin demam cepat turunkan panas demam anak. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying. Si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Rasa takoyaki yang creamy, asin, manis bertabur katsuobushi. Nikmatnya sungguh meriah. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pangzoku. Usai menyatakan perang dengan Hamas, serangan militer Israel kian masif. Korban meninggal dari kedua pihak terus meningkat, lebih dari 4.000 jiwa. Serangan udara Israel, saudara, tak henti membobardir gedung permukiman di wilayah Gaza. Dilaporkan ada lebih dari 14.000 orang terluka akibat peperangan Israel dan Hamas. Tak hanya itu, warga yang tetap bertahan di jalur Gaza juga menderita akibat Israel mengepung serta menyetop pengiriman logistik di wilayah Gaza. Pasukan pertahanan Israel juga merilis video di mana kamera pengawas saat detik Hamas menyerang roket ke wilayah Israel 7 Oktober lalu. Israel mengklaim video tersebut diambil dari pasukan Hamas yang ditangkap militer Israel. Saudara, serangan militer Israel ini merilis video serangan udara dengan target gedung-gedung di kota Gaza. Ada 4.100 korban jiwa yang meninggal dunia.
Militer Israel merilis video serangan udara dengan target gedung-gedung di kota Gaza. 250 target sasaran ditujukan di sepanjang jalur Gaza Utara. Tentara militer Israel diduga kuat menggunakan senjata kimia yang berbahaya jenis fosfor putih. Organisasi pemantau hak asasi manusia Human Rights Watch yang kami kutip dalam Kompas ID menyebut Israel menggunakan amunisi mengandung fosfor putih. Israel memakai bahan terlarang itu untuk menyerang Gaza dan Lebanon. Hal itu dimuat dalam laporan yang dikeluarkan pada Jumat 13 Oktober 2023. Serangan menggunakan bahan kimia dapat membahayakan warga dan beresiko cedera fatal. Antre air bersih dan makanan untuk menyambung hidup. Sementara itu, saat ini evakuasi WNI di wilayah Gaza masih berlangsung. 4 WNI yang berada di tepi barat. Kami dapat sampaikan bahwa proses evakuasi dilakukan dan dikoordinasikan oleh KBRI Aman melalui jalur darat dari tepi barat menuju ke perbatasan yang ada di Jordan River Crossing. Kemudian dilanjutkan menuju ke Kota Aman. Di sana kemudian KBRI Aman memfasilitasi penginapan mereka selama semalam dan kemudian kita terbangkan ke Jakarta dan alhamdulillah korban dari dua sisi baik Israel maupun Palestina berjatuhan. Hingga hari ini, jumlah korban meninggal mencapai 4.100 orang. Sedangkan korban luka mencapai 13.000 orang. Tim Liputan Kompas TV. Setelah ini kami hadirkan informasi dari rider tim Ducati, Francesco Bagnaia. Saudara berhasil meraih podium pertama di Pertamina Grand Prix of Indonesia 2023. Imajinasi dimulai dari Java Pay. Terbukti untuk gedung tinggi, resort, dan rumah Anda. Java Pay, primer, cat eksterior, dan super interior. Kini dengan mesin tinting dan teknologi insulated emulsion, 2 derajat lebih sejuk. Java Pay melindungi semua yang Anda cintai. Dari Atlantic Ocean Paint, Colors of the World brought home. Berani. Menjadi berani butuh langkah yang pasti. Berani tetap berjalan di jalan yang benar. Berani hijrah secara finansial. Berani hijrah secara syariah. Saatnya memberanikan diri berubah menjadi yang lebih baik. Dimulai dari Dana Syariah yang bisa jadi partner pendanaan yang amanah. Untuk bantu kamu raih banyak impian. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. Bila si kecil panas, ingat 3C. Cek gerak-geriknya, cek suhu badannya, Kontreksin solusinya. Untuk turunkan panas demam. Kontreksin bila si kecil. Andalan ibu siaga. Cat besi dan kayu yang biasa dong. Jangan yang biasa-biasa. Kamsut? Pilih cat kayu dan besi kualitas Jawara. Cat Altex kaleng merah, Altex sintetik, warna mengkilap, pilihannya lengkap. Cat Altex sintetik, keringnya cepat, tahan lama. Wow. Cat Altex sintetik kaleng merah, kualitas Jawara. Jika anak demam, Bodrexin solusinya. Bodrexin demam sirup untuk anak usia 0 tahun ke atas. Baru Bodrexin demam forte untuk anak usia 6 tahun ke atas. Formula efektif, bantu turunkan berbagai macam demam. Bodrexin demam, cepat turunkan panas demam anak. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Baru mie sedap rawit pingit ayam jerit. Satu-satunya di Indonesia dengan rawit asli. Pedasnya auto jerit.
Cobain nih, di sedap rawit pingit, ayam jerit. Minyak kenyal, berpadu dengan gurihnya kaldu ayam yang bikin nagih. Sedapnya rawit pingit. Asli rawitnya, bikin jerit sedapnya. Dari Niswa. Dari gelaran MotoGP, rider tim Ducati Francesco Bagnaia sudah berhasil meraih podium pertama di Pertamina Grand Prix of Indonesia 2023. Bagnaia pun berhak kembali ke puncak klasemen pimpinan keseluruhan pebalap. Mengawali balapan dari posisi start ke-6 di sirkuit internasional Pertamina Mandalika, Jorge Martin langsung melesat di depan sejak tikungan pertama. Sayang, rider tim Pramac Ducati terjatuh saat balapan tersisa 14 putaran. Kondisi ini berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh rider Ducati, Francesco Bagnaia. Bagnaia berhasil menyodok ke urutan depan setelah menyelip Maverick Viñales di 8 putaran tersisa. Pecco terus melaju di depan tanpa bisa terkejar hingga garis finish dengan catatan waktu 41 menit 20,29 detik. Disusul Maverick Viñales di podium kedua dan Fabio Quartararo melengkapi 3 besar. Kemenangan ini membuat Bagnaia kembali memuncaki klasemen MotoGP 2023. Dengan poin 346, Pecco kini unggul 18 angka dari sang kompetitor meraih gelar juara dunia musim ini, Jorge Martin. Informasi berikutnya, seorang seniman Kanada menciptakan program kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan lengan robot untuk membantunya melukis. Robot AI membantunya menghasilkan karya lukisan. Robot di program mampu menginterpretasikan karya lukisan lewat gerakan lengan hingga memegang kuas. Karya seniman Sogen Chun dan robotnya ini telah dipamerkan di The New Museum, New York, Museum Seni Kontemporer Jenewa, dan kini dipamerkan di The House of Fine Art, London. Saudara, kami tutup Sapa Indonesia Malam sampai di sini. Saya Audrey Chandra. Saya Liviana Charlisa. Terima kasih telah mengupdate informasi Anda di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa. Dapatkan berita dan informasi utama seputar pemilu 2024. Ketahui serba-serbi jelang pencoblosan. Kawal prediksi hasil pemilu. Simak analisa perolehan suara para kontestan. Ikuti rangkaian pemilu damai 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan berita utama yang didukung oleh
Apa kabar saudara? Selama 1 jam ke depan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik bersama dengan saya Aris Sunagali. Dan saya Jihan Novita. Saudara Presiden Jokowi akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping membahas peningkatan ekspor hingga isu ketahanan pangan. Informasi dan ulasan lengkapnya saudara akan kami hadirkan bersama dengan berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita utama lain yang aktual untuk Anda simak di antaranya. Peluang Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres kini terbuka lebar setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan syarat capres-cawapres pernah menjabat atau sedang menjabat kepala daerah. Suami penyanyi Zaskia Gotik, Sirajuddin Mahmud, memenuhi panggilan tim penyidik KPK. Badai pasir yang melanda kawasan Azraq, Yordania hingga mengganggu jarak pandang dan juga dikhawatirkan membahayakan kesehatan warga sekitar. Kita ke informasi pertama saudara. Gudang penyimpanan barang bekas yang berada di kawasan Padang Pasir, Kota Padang, Sumatera Barat, Senin siang ludes terbakar. Oh, gudang barang bekas, Pak? Ya Allah, meledak lagi. Tunggu situasi. Kebakaran ini sempat membuat warga sekitar panik lantaran terdengar suara dentuman keras dari dalam gudang penyimpanan barang bekas ini. Dibantu warga, petugas pemadam kebakaran baru bisa mengendalikan si jago merah setelah 40 menit proses pemadaman. Hingga saat ini belum diketahui penyebab pasti kebakaran ini dan tengah dalam penyelidikan kepolisian. Saudara, 2 kelompok warga di Magelang, Jawa Tengah Minggu sore terlibat bentrokan. Sejumlah sepeda motor dibakar. Bentrokan bermula saat salah satu kelompok hendak pulang usai mengikuti kegiatan. Diduga akibat selisih paham dengan kelompok lainnya, bentrokan tak terhindarkan. Selain melakukan aksi lempar batu, bentrokan juga menyebabkan sejumlah motor yang ada di lokasi terbakar. Video bentrokan 2 kelompok warga yang terjadi di Muntilan, Magelang, Jawa Tengah ini saudara beredar di media sosial. Pas selesai kegiatan pulang, bersinggungan dengan salah satu kelompok lain, akhirnya tersinggung, kemudian terjadi di situ tadi sempat ada cekcok di lapangan seperti itu. Tapi sudah kita selesaikan, kita sudah mediasi. Tadi bersama saya, Pak Bupati, Pak Dandim, 2 pihak yang berkelompok berselisihan tadi sudah ada. Makanya tadi ada ini arus sudah kita kembalikan supaya masyarakat tidak terganggu. 2 remaja di Grobogan, Jawa Tengah dianiaya oleh sekelompok orang akibat saling ejek saat menonton pertandingan sepak bola. Penganiayaan terhadap 2 remaja terjadi di depan sebuah minimarket di Penawangan, Grobogan, Jawa Tengah pada Sabtu malam. Kejadian ini bermula saat 2 kelompok sesama pendukung Persipur Purwodadi saling ejek saat menyaksikan pertandingan melawan Persiku Kudus di Stadion Krida Bakti. Kedua kelompok sempat hendak tawuran di SPBU Ayodhya, namun dihadang oleh polisi. Naas 2 anggota supporter yang hendak pulang kemudian dihadang dan langsung dianiaya. Datang pelaku bersama sekelompok teman-temannya dan tidak mengeroyok korban. Namun dapat dihalau setelah berhasil dikeluarkan, kemudian korban kembali ke rumah dan mampir kembali ke minimarket di TKP tersebut. Namun datang lagi sekelompok orang, kemudian langsung mengeroyok korban sehingga mengalami luka lebam di bagian muka. Saudara, 2 anggota Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor disanksi setelah melintas di jalan tol tanpa melakukan pengawalan dan viral di media sosial.
Inilah video saat dua petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor melaju di jalan tol. Di belakangnya nampak satu kendaraan berwarna putih sedang mengikuti. Kedua anggota ini ternyata tidak sedang melakukan pengawalan, melainkan baru kembali dari kawasan Cinere dan masuk ke tol Depok. Kini kedua anggota itu disanksi atas tindakan masuk tol pakai motor. Sebenarnya dia pulang dari bengkel pembetulan rotator yang adanya di Cinere. Nah, masuk ke tol Depok dan keluar di Sentul. Itu tidak ada namanya pengawalan. Itu benar-benar murni kesalahan dari anggota kita. Jadi yang kita lakukan yaitu penindakan berupa penonjoban staf yang melakukan pelanggaran. Kita beralih ke informasi mancanegara. Saudara, kepulan asap terlihat dari jalur Gaza Palestina menyusul serangan udara Israel yang terjadi pada hari ini. Militer Israel pun tengah menyiapkan invasi dari jalur darat yang menargetkan pimpinan Hamas. Sementara militan Hamas pun membalas dengan menembakkan roket. Lebih dari seminggu sudah serangan demi serangan dari kedua pihak berlangsung dan mengakibatkan total 4.000 korban jiwa di kedua pihak. Sementara itu, serangan roket yang ditembakkan dari wilayah Gaza pada Minggu sore dijegat oleh sistem pertahanan Iron Dome milik Israel. Israel pun semakin perkuat pasukannya dengan militer yang bersiaga di jalur darat. Selain itu, ada pula bantuan militer dari Amerika Serikat yang menempatkan kapal perang di wilayah tersebut. Warga Palestina ramai-ramai memadati perbatasan Rafah dengan Mesir. Mereka berharap bisa segera meninggalkan Gaza seiring dengan ancaman invasi darat dari Israel. Selama kurang lebih sepekan belakangan ini, saudara, warga terutama di Gaza juga mengalami kesulitan dalam mendapatkan makanan, air, dan juga obat-obatan. Sejumlah truk tangki berbendera PBB pun memasuki Mesir dari Gaza untuk mengisi persediaan bahan bakar. Sedangkan para mediator internasional pun sedang mengupayakan gencatan senjata di antara kedua pihak untuk masuknya bantuan. Kita kembali ke informasi dalam negeri, saudara. Bakal Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo berkunjung ke dua pondok pesantren di Lombok Tengah pada Minggu malam. Ganjar datang ditemani oleh Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar, Tuan Guru Bajang Zainul Masji. Kedatangan Ganjar ke dua pondok pesantren di Lombok Tengah untuk meminta masukan dan nasihat dari para tokoh agama di Lombok agar dilancarkan menuju Pilpres 2024. Selain itu, Ganjar menyatakan generasi muda adalah sumber kekuatan Indonesia termasuk para santri. Sehingga perlu adanya pembekalan bagi santri untuk menyambut periode emas bonus demografi Indonesia. Kan karena masyarakat di NTB khususnya di sekitar Mandalika itu banyak anak-anak muda yang pengen punya kesempatan bisa bekerja, maka butuh mereka dilatih apa kerja di Mandalikanya, civil worknya, mungkin pengelolaannya, bisa jadi supporting sistemnya, akomodasi, kuliner, jadi sebenarnya banyak sekali, atau souvenir, sehingga mereka ini butuh kita latih. Saudara, pasca putusan MK, sejumlah elit Partai Gerindra berkumpul di kediaman Ketua Umum sekaligus bakal Capres Prabowo Subianto di Kertanegara Senin sore. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Ketua Harian Sumidasko Ahmad, dan anggota Dewan Pembina Andre Rosiade tampak hadir. Pertemuan ini digelar setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian gugatan soal syarat Capres-Cawapres. Terkait adakah pembahasan peluang Gibran jadi Cawapres, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menyebut hal ini masih dalam pembahasan Prabowo dan Ketua Umum Parpol di Koalisi Indonesia Maju. Datang sudah selesai dan nggak ada pertanyaan, Pak Prabowo cuma salamin saya, wah
udah putus ya, kurang lebih begitu gitu loh. Itu akan menjadi pertimbangan beliau dan para ketum. Jadi kan ada 3 hal ya. Gibran menjadi cawapres 3 hal. Pertama regulasi. Kalau regulasi memungkinkan. Yang kedua, kalau para ketua umum kalau Pak Prabowo dan ketua umum partai politik pendukung menyetujui untuk mengusung. Ketiga, kalau yang bersangkutan berkenan. Kan 3 hal. Ya, jadi kita tunggu aja. Yang pertama kan sudah. Yang kedua kan masih didiskusikan terus. Macam pembicaraan dengan yang bersangkutan apakah berkenan atau tidak. Saudara, peluang Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres kini terbuka lebar setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan syarat capres-cawapres pernah menjabat atau sedang menjabat kepala daerah. Ulasannya usai jeda. Woi, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk, gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wings top enaknya. Polusi bikin gampang batuk, tenggorokan gatal. Solusinya pakai masker dan minum tolak angin yang telah teruji ilmiah, aman, dan berkhasiat. Agar daya tahan tubuh kuat Dan gak masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Engkong, bagus buat Propo. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Di setiap sentuhan ibu ada kelembutan dan kekuatan. Seperti saat lawan batuk dan pilek, Anaconidin. Efektif redakan batuk dan pilek si kecil, aman diminum sesuai anjuran. Anaconidin, efektif lawan batuk pilek si kecil. Produksi Kunimax. Tampil wow, tapi mulutnya Sikat gigi aja, gak cukup ajar kita beraksi. Kumur Listerine Multi Protect Zero. Dengan 6-in-1 benefit, kumannya kehajar kan? Gigi dan gusi sehat, Listerine. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Health is life.
Keep yourself healthy with vitamin C, an antioxidant that fights free radicals and helps strengthen the immune system. Stay healthy with UC 1000 vitamin. Healthy inside, fresh outside. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Oktober meriah, year end sale melimpah. DP dan cicilan ringan, New XL7 Hybrid bisa langsung di tangan. Berkendara lebih menyenangkan dengan fitur andalan. Cek selengkapnya di www.suzuki.co.id. Woi, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk, gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wingstop, top enaknya. Anda kembali di Berita Utama bersama saya, Jihan Novita. Saudara, teka-teki gugatan batas usia Capres-Cawapres akhirnya terjawab sudah. Mahkamah Konstitusi menolak gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang batas usia minimal Capres-Cawapres menjadi 35 tahun. Usia minimal syarat Capres-Cawapres tetap berlaku minimal 40 tahun. Namun saudara, di sisi lain MK mengabulkan syarat kepala daerah bisa maju pilpres meski berusia di bawah usia 40 tahun. Saudara, putusan itu dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang digelar terbuka untuk umum pada 2023 di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, di mana ada sekitar 7 gugatan batas usia Capres-Cawapres yang diputuskan oleh MK. Dalam gugatan pertama yang dilayangkan oleh PSI soal minimal usia Capres-Cawapres 35 tahun, MK menolaknya. Hakim MK menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak mungkin menentukan batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden, sebab persyaratan ini menjadi ranah pembentuk undang-undang. Di sini artinya batas usia Capres-Cawapres minimal harus 40 tahun. Dan saudara, ada 9 hakim Mahkamah Konstitusi yang menangani uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait batas usia Capres dan Cawapres. Dari 9 hakim MK, 7 hakim yang menolak diantaranya adalah Anwar Usman yang menjabat sebagai Ketua MK dan juga ada Saldi Isra selaku Wakil Ketua MK. Ada juga Arif Hidayat, lalu Wahiduddin Adams dan Manahan Sitompul. Selanjutnya ada Eni Nurbaningsih yang merupakan satu-satunya perempuan di hakim MK, serta ada Daniel Yusmik. Dan saudara, sementara itu 2 hakim memiliki pendapat yang berbeda atau dissenting opinion. Kedua hakim ini adalah Suhartoyo dan juga M. Guntur Hamzah. Suhartoyo menilai seharusnya ini MK menegaskan sedari awal bahwa permohonan tidak memenuhi syarat formil. Sementara Guntur berpendapat seharusnya permohonan para pemohon ini dapat dikabulkan sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Saudara, atas putusan Hakim MK yang menolak gugatan batas usia Capres-Cawapres 35 tahun, PSI pun angkat bicara. Partai Solidaritas Indonesia merasa kecewa. Namun PSI tetap akan menghormati putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres minimal berusia 40 tahun.
Meskipun kami kecewa ya tentu ya karena permohonan ditolak gitu, tapi biar bagaimanapun kami sangat menghargai putusan dari Mahkamah Konstitusi, terutama juga kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pak Guntur Hamzah dissenting opinionnya yang sejalan dengan permohonan kami. Kami melihat ini adalah diskriminasi golongan umur, tapi sayangnya ini tadi tidak dibahas lebih detail, tidak apa-apa. Gitu. Kita bisa perjuangkan dengan cara-cara lain, termasuk tadi doakan PSI masuk di parlemen. Dan di sisi lain, Saudara, MK malah mengabulkan gugatan terkait syarat peserta Pilpres yang harus memiliki pengalaman atau sedang menjadi kepala daerah meski berusia di bawah 40 tahun. Gugatan ini dilayangkan oleh mahasiswa Universitas Negeri Surakarta Almas Saki Biru. Menurut Hakim MK, batas usia Capres-Cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah. Artinya, usia di bawah 40 tahun sepanjang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu dapat berpartisipasi dalam presiden dan wakil presiden. Saudara, dikabulkannya gugatan soal syarat pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah maju dalam Pilpres meski di bawah 40 tahun tentu membuka peluang Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi cawapres. Namun Saudara, menanggapi putusan MK, Gibran tak mau ambil pusing. Di tengah banyaknya tawaran untuk menjadi cawapres, Gibran meminta semua pihak untuk tidak buru-buru mengambil kesimpulan. Menurut Gibran, tawaran datang dari berbagai pihak, namun keputusan tetap ada di tangannya. Gibran sampai saat ini masih digadang-gadang menjadi salah satu kandidat cawapres Prabowo Subianto. Nama wali kota Solo ini masuk dalam bursa cawapres Prabowo usai Ketua Umum Parpol pendukung Baca Pres Prabowo yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju mengadakan pertemuan pada pekan lalu, di mana ada 4 nama bakal calon wakil presiden yang kini tengah dibahas, termasuk diantaranya adalah Gibran Rakabuming Raka. Ya, ada 4 calon sekarang. Dari luar Jawa 1, dari Jawa Barat 1, dari Jawa Tengah 1, dari Jawa Timur 1. Ya, yang sudah disepakati. Nanti akan pertemuan lagi, mungkin tinggal 2 nama. Nanti pertemuan lagi baru 1 nama. Siapapun disepakati, semua akan ikut. Dan Saudara, apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi pada hari ini enggan ditanggapi oleh Baca Pres Ganjar Pranowo. Di tengah kunjungannya ke Kota Malang, Jawa Timur, Ganjar sangat irit bicara. Ganjar selalu menghindar setiap ditanya soal peluang Gibran maju Pilpres. Sementara Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, FX Hadi Rudiatmo, tetap yakin kesetiaan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka terhadap PDI Perjuangan, di mana sampai saat ini semuanya pun masih fokus untuk memenangkan Ganjar di Pilpres 2024. Ya wis kenapa ngomong. Saya tidak pernah berpikir negatif. Kesetiaan Mas Wali terhadap PDI Perjuangan 100% Mas ya. Jadi tidak pernah saya berpikir yang negatif. Dan Saudara, jelang pendaftaran Capres-Cawapres pada Rabu besok, para peserta Pilpres terutama Baca Pres Prabowo dan Baca Pres Ganjar memang masih menggodok nama pendampingnya. PDI Perjuangan pun sudah memastikan cawapres untuk Ganjar telah mengerucut untuk 1 nama dan akan segera diumumkan. Ganjar menyebut nama ini akan diumumkan pada pekan depan.
Terima kasih. Bakal calon wakil presiden gimana Pak Ganjar? Bentar lagi. Ada indikasi dari mana gitu Pak Ganjar? Dari mana Pak Ganjar? Kapan Pak Ganjar rencananya akan diumumkan? Oh, mudah-mudahan ya minggu depan lah. Minggu depan. Bang, saya lebih sebentar ya Pak. Ya. Ada dari mana Pak Ganjar itu Pak Ganjar? Kemungkinan Pak Ganjar. Dari nama-nama yang pernah beredar. 3 itu, salah satu dari 3 itu Pak. Pokoknya itu. Saudara, putusan MK sudah selesai. Beberapa hari lagi pendaftaran Pilpres sudah dibuka oleh KPU. Kini yang ditunggu adalah siapa cawapres pendamping Prabowo dan juga Ganjar. Dibuka mulai 19 hingga 25 Oktober atau Kamis nanti. Pasangan capres-cawapres harus segera mendaftarkan diri. Dan apakah di detik terakhir jelang pembukaan pendaftaran Pilpres ini, nama cawapres akan diumumkan? Siapa kira-kira pendamping Prabowo dan Ganjar? Kita nantikan pengumumannya. Dan saudara, berita utama masih akan kembali seusai jeda dengan informasi lain, diantaranya dipicu dendam. Seorang sopir tega menabrakkan truk ke arah sejumlah pemuda di pinggir jalan. 2 orang tewas akibat kejadian ini. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Jangan asal nubruk. Yang nggak asal nubruk. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Ampasnya aja enak. Top Coffee susu gula aren tubruk dari Wingstreet. Partai Golkar bersama Pak Prabowo Subianto berkeinginan mewujudkan cita-cita luhur pendiri bangsa. Partai Golkar menjatuhkan pilihan kepada Bapak Prabowo bukan saja karena beliau lahir dari rahim Partai Golkar, tetapi Bapak Prabowo adalah sosok yang tepat untuk menjaga persatuan, memimpin keberlanjutan pembangunan, dan membawa Indonesia menjadi negara maju. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Jangan asal nubruk. Yang nggak asal nubruk. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Ampasnya aja enak. Top Coffee susu gula aren tubruk dari Wingstreet. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Minum Entrasol 2 kali sehari. Entrasol.
Anda menyaksikan Kompas Update bersama dengan saya Arizona Gali. Saudara, polisi menangkap 2 kakak beradik di Kabupaten Batubara yang kedapatan membawa 65 kg sabu asal Malaysia. Polisi melakukan pengejaran terhadap pelaku sejak malam hingga pagi hari. Pelaku berhasil ditangkap ketika memasuki areal perkebunan sawit di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Untuk memecah konsentrasi polisi, pelaku sempat membuang 1 karung berisi sabu ke semak belukar. Namun polisi berhasil menangkap kedua pelaku, berikut barang bukti 2 karung narkotika jenis sabu seberat 65 kg. Para pelaku terancam hukuman penjara selama lebih dari 5 tahun atau maksimal penjara hukuman mati. Demikian Kompas Update, saya Arizona Gali, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Nutrif Benecol. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Kembali di berita utama, saudara, kami memiliki 5 informasi pilihan yang tentunya sangat menarik untuk Anda simak. Kita lihat yang pertama, saudara, ada dendam, sopir truk tabrak orang. Seorang sopir tega menabrakkan truk ke arah sejumlah pemuda yang tengah duduk di pinggir jalan di Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Akibatnya, 2 orang tewas sementara 4 lainnya mengalami luka serius. Dengan kecepatan tinggi, sebuah truk terekam CCTV menabrak sejumlah pemuda yang tengah berada di pinggir jalan. Peristiwa yang terjadi di Jalan Raya Manado, Bitung ini pun menggegerkan warga pada Minggu pagi. Akibatnya, 2 orang tewas di TKP, sementara 4 lainnya mengalami luka serius. Awalnya pihak kepolisian mengira ini adalah peristiwa kecelakaan biasa. Namun usai ditelusuri, nyatanya terdapat unsur kesengajaan yang dilakukan sang sopir truk. Dendam dan sakit hati kepada salah satu korban menjadi pemicunya. Saat ini pelaku sudah ditahan polisi beserta barang bukti truk yang digunakan. Ia dijerat pasal pembunuhan dengan hukuman 15 tahun penjara. Yongke Londa, Kompas TV, Minahasa Utara. Kita lihat berikutnya, saudara, temuan jenazah di sungai. Saudara, sosok jenazah tanpa identitas ditemukan di sebuah sungai di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Minggu siang. Polisi mengimbau anggota keluarga yang merasa kehilangan untuk segera melapor. Warga gempar saat menemukan sesosok jenazah di sebuah sungai Minggu siang. Mendapat laporan itu, petugas pun mendatangi lokasi di Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Jenazah yang dievakuasi lantas dibawa ke Rumah Sakit Suraji Tirtonegoro untuk divisum. Ditemukan luka pada bagian dahi korban yang berjenis kelamin pria ini. Selain itu ditemukan tato di punggung kanan dan lengan kiri. Korban itu kita tidak menemukan identitas ya, tanpa menemukan identitas. Tapi ciri-ciri pemeriksaan luar itu ada tato di punggung sebelah kanan, itu tato Hindi. Terus ada juga tato di lengan tangan, yaitu Persija tulisannya. Terus juga ada memakai kalung, ada tindik 2 telinganya. Hingga kini polisi masih memeriksa penyebab pasti kematian korban. Mereka juga mengimbau bagi anggota keluarga yang merasa kehilangan untuk segera melapor. Nicholas Irawan, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah. Informasi pilihan berikutnya, saudara, lansia ditembak pelaku curanmor. Seorang kakek berusia 70 tahun berhasil menggagalkan aksi curanmor yang dilakukan 4 orang. Namun ia terluka di bagian lengan setelah pelaku melepaskan 2 kali tembakan. Sambil mengamati situasi di sebuah permukiman di wilayah Pulau Gadung, Jakarta Timur, para pelaku curanmor ini menyasar sebuah motor yang terparkir di depan sebuah rumah.
Aksi mereka yang mencurigakan dipergoki Amir, lansia 70 tahun yang nekat keluar dari rumah untuk melihat keadaan. Benar saja, saat ketahuan, para pelaku yang diduga berjumlah 4 orang ini ketakutan hingga melepaskan tembakan sebanyak 2 kali. Amir pun sempat mengalami luka di bagian lengan, sementara para pelaku kabur tanpa hasil. Warga sekitar yang mendengar suara tembakan berupaya mengejar pelaku dan menolong korban. Mencurigakan 2 motor, yang satu balik, yang satu deketin motor. Saya kira itu keponakan saya, ternyata bukan. Begitu saya lihat dia baru mau nyongkel motornya. Saya pegang, begitu saya pegang dia temennya ngancam nembak, 4 kali nembak gitu. Keberanian Amir pun langsung jadi buah bibir warga. Rekaman CCTV ini jadi bukti bagi polisi untuk segera mengungkap identitas para pelaku. Ardi Praseno, Kompas TV, Jakarta. Saudara, saatnya kita saksikan tanggapan Presiden Jokowi terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang digelar pada siang hari ini. Menerbitkan putusan MK tentang persyaratan calon presiden dan wakil presiden, Pak. Bagaimana komentar Bapak? Ya, mengenai putusan MK, silahkan ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi. Jangan saya yang berkomentar. Silahkan juga pakar hukum yang menilainya. Saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan MK, nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan yudikatif. Kemudian Pak, Mas Gibran akan maju sebagai calon wakil presiden ya Pak? Pasangan capres dan cawapres itu ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi silahkan tanyakan saja ke partai politik. Itu wilayah parpol. Dan saya tegaskan, saya tidak mencampuri urusan penentuan capres atau cawapres. Kita ke informasi berikutnya, Saudara. Mobil off-road tabrak penonton. Saudara, kompetisi mobil off-road di Muaro Jambi berubah jadi petaka. Mobil off-road peserta tiba-tiba menabrak 18 penonton hingga terluka. Warga yang sedang menyaksikan kompetisi mobil off-road di Desa Kebon 9 Muaro Jambi ini tiba-tiba ditabrak oleh mobil off-road milik peserta. Akibatnya 18 penonton terluka hingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Siloam Jambi. Salah satu korban yang masih anak-anak harus dirawat intensif karena mengalami luka serius. Pihak Panitia Indonesia Off-Road Federation meminta maaf atas insiden ini dan akan bertanggung jawab pada perawatan korban. Dan kami bersepakat kejadian ini diselesaikan dengan kekeluargaan. Artinya kami sebagai panitia, saya selaku Ketua Pengcap Kota Jambi bertanggung jawab penuh terhadap korban yang ada sekarang di Rumah Sakit dengan hal biaya. Untuk mengetahui penyebab kecelakaan, panitia bersama polisi akan melakukan investigasi. Sementara itu, dari 18 korban, 10 orang kini sudah diperbolehkan pulang. Jumadi, Kompas TV Jambi. Terakhir, Saudara, siswa lintasi jembatan bambu. Saudara, demi bisa berangkat sekolah, siswa sekolah dasar di Desa Sangiang Tanjung, Lebak, Banten, setiap hari harus berjuang melewati jembatan bambu yang kondisinya sangat mengkhawatirkan. Kondisi ini harus dialami para siswa selama 6 tahun. Beginilah situasi yang harus dihadapi para siswa sekolah dasar di Desa Sangiang Tanjung, Lebak, Banten saat harus berangkat ke sekolah. Mereka harus berhati-hati ketika meniti jembatan bambu yang kondisinya sudah lapuk. Kondisi jembatan ini makin mengkhawatirkan ketika musim penghujan tiba, karena jembatan bambu ini menjadi licin. Tak ada pilihan lain bagi para siswa maupun warga, lantaran jembatan ini merupakan akses satu-satunya
karena jembatan utama hancur diterjang banjir sejak 6 tahun lalu. Tak jarang para siswa ini dihantui rasa cemas dan takut ketika harus melewati jembatan. Takut nggak sih kalau lewat sini? Takut. Takut kenapa tuh? Takut jatuh. Pernah teman atau siapa yang jatuh itu? Ada, adik. Tiap hari lewat sini? Iya. Takut nggak lewat sini? Takut. Takut kenapa? Jatuh. Emang nggak ada jalan lain? Enggak. Dia lewat sini aja nih. Pernah ada yang jatuh nggak, teman? Pernah. Warga berharap pemerintah dapat membantu membangun jembatan yang lebih aman, karena jembatan ini merupakan akses terdekat untuk para siswa menuju ke sekolah dan warga beraktivitas. Ali Saipul, Kompas TV Lebak, Banten. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut menemukan cek bank senilai 2 triliun rupiah saat menggeledah rumah dinas mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, Pasukan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Ben. Expos. Wah, gerah, panas. Minum Adem Sari Sparkling, cepat ademkan panas. Adem Sari Sparkling, dengan es lebih enak. Adem Sari, vitamin C tinggi. Expos. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya. Sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, Pasukan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Ben. Pan, selalu terdepan. Pan, pasti ada harapan. Menjadikan Indonesia maju adalah amanat rakyat. Kami Partai Amanat Nasional memilih untuk melangkah bersama Prabowo Subianto. Kami yakin Prabowo Subianto mampu memimpin keberlanjutan pembangunan Indonesia. Dalam ikatan kebersamaan, kami berjalan beriringan demi terwujudnya Indonesia maju. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Coba yuk. Oh, batuk. Oh,
OB Herbal aja. OB Herbal, cara herbal meredakan batu. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, Pasukan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Saudara, di sela kunjungan kerja ke Tiongkok, Presiden Joko Widodo menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi terkait dikabulkannya gugatan syarat pendaftaran Capres-Cawapres berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah. Jokowi meminta publik untuk menanyakan hasil putusan MK ini pada Mahkamah Konstitusi agar tidak disalahartikan. Selain itu, terkait Gibran Rakabuming Raka yang disebut berpeluang jadi cawapres, Jokowi menyatakan jika keputusan pasangan Capres-Cawapres adalah wewenang Ketua Umum Partai Politik. Jokowi pun menegaskan dirinya tidak ikut campur urusan penentuan Capres dan Cawapres. Dan MK, silahkan ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi. Jangan saya yang berkomentar. Silahkan juga pakar hukum yang menilainya. Saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan MK, nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan yudikatif. Kemudian Pak, Mas Gibran akan maju sebagai calon wakil presiden ya Pak? Pasangan Capres dan Cawapres itu ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi silahkan tanyakan saja ke partai politik. Itu wilayah parpol. Dan saya tegaskan, saya tidak mencampuri urusan penentuan Capres atau Cawapres. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Suami penyanyi Zaskia Gotik, Sirajudin Mahmud, memenuhi panggilan tim penyidik KPK. Sirajudin Mahmud dipanggil terkait kasus dugaan korupsi di perkara pembangunan gereja King Mi Mile 32 di Mimika, Papua tahun anggaran 2015. Ia diperiksa sebagai saksi. Dalam kasus ini, KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka yang terdiri dari 3 orang pihak swasta dan 2 orang merupakan aparatur sipil negara. Di KPK mengagendakan pemanggilan terhadap saksi Sirajudin Mahmud untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, dan informasi yang kami peroleh yang bersangkutan telah hadir. Apa yang kemudian menjadi pertanyaan dari tim penyidik KPK pasti kami akan sampaikan nanti setelah memastikan seluruh proses pemeriksaan terhadap saksi ini telah selesai dilakukan. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi akan meminta klarifikasi kepada sejumlah pihak terkait temuan cek sebesar 2 triliun rupiah saat penggeledahan rumah dinas mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan cek tersebut merupakan salah satu barang bukti yang diamankan tim penyidik KPK. Meski demikian, KPK masih perlu memastikan validitas cek tersebut. KPK juga akan mendalami apakah cek itu masih menyangkut perkara korupsi di Kementerian Pertanian yang menjerat Syahrul Yassin Limpo. Penyidik KPK menemukan dugaan adanya cek senilai 2 triliun dimaksud pada saat penggeledahan di rumah dinas Menteri Pertanian. Namun demikian tentu kami segera lakukan verifikasi untuk memastikan validitas dari bukti dimaksud
dengan mengkonfirmasinya lebih dahulu kepada para saksi-saksi dan juga tersangka. Informasi berikutnya, saudara, warga rela mengantre demi mendapatkan beras di pasar murah yang digelar Pemkab Ponorogo, Jawa Timur pada Senin siang. Antrean yang mengular ini menjadi gambaran masih dibutuhkannya pasar murah yang menyediakan bahan sembako murah. Pada Senin siang, warga yang didominasi kaum ibu berusaha mendapatkan beras dan minyak dengan harga jauh di bawah harga eceran tertinggi di lapangan Kecamatan Siman, Ponorogo. Beras dijual per paket Rp51.000 per 5 kg, sementara minyak kita dengan harga Rp13.000 per liter. Masing-masing selisih dari Rp3.000 dari harga pasaran. Paket dapatnya satu paket ini 102. Oh gitu. Ya. Memang lebih dari itu nggak boleh? Nggak boleh, batasin. Biar Ini, rata. oh gitu. Ya. Harganya gimana Bu kalau sama di luar? Alhamdulillah murah, sangat menolong ini. Saudara, badai pasir melanda kawasan Azraq, Yordania hingga mengganggu jarak pandang dan juga dikhawatirkan membahayakan kesehatan warga sekitar. Informasinya seusai jeda di Berita Utama. Kalau bocor, gunakan No Drop, cat pelapis anti bocor. Mulai perlindungan dari luar untuk keceriaan dan rasa aman di dalam rumah. No Drop, no bocor-bocor. Percaya Avian Brands. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culture abis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culture abis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Identitas. Sungguh terlalu. Tapi tenang, di Amar Bank semua main aman. Dengan Brankas dari Amar Bank, satu-satunya tabungan dengan proteksi berlapis dilengkapi teknologi AI. Amar Bank, main aman untuk jaga tabunganmu. Gabung sekarang. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Di setiap sentuhan ibu ada kelembutan dan kekuatan. Seperti saat lawan batuk dan pilek, Anaconidin. Efektif redakan batuk dan pilek si kecil, aman diminum sesuai anjuran. Anaconidin, efektif lawan batuk pilek si kecil. Produksi Kunimax. Ini saatnya untuk tunjukin keunikan lo. Ini waktunya untuk jalani hidup dengan maksimal. Because we know that This is us. Wuling Alves, style and innovation in one SUV. Halo Wuling. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Coba yuk. Oh, batuk. Oh.
OB Herbal aja. OB Herbal, cara herbal meredakan batu. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, Pasukan! Siap! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Ben. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Identitas. Sungguh terlalu. Tapi tenang, di Amar Bank semua main aman. Dengan Brankas dari Amar Bank, satu-satunya tabungan dengan proteksi berlapis dilengkapi teknologi AI. Amar Bank, main aman untuk jaga tabunganmu. Gabung sekarang. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culturalis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, Kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Saudara, 2 orang pelaku pencurian motor yang sedang beraksi di Jalan Malaka 3, Cilincing, Jakarta Utara digagalkan seorang emak-emak. Pelaku sempat mengeluarkan pistol untuk menakuti saksi. Dari rekaman kamera CCTV, 2 pelaku berbagi tugas saat beraksi mencuri motor. Aksi pencurian kemudian digagalkan seorang mama yang sedang melintas berjalan kaki. Saksi yang teriak membuat pelaku kabur dan mengeluarkan pistol untuk menakut-nakuti saksi. Kasus ini kini ditangani Mapolsek Cilincing. Mobil ambulans desa milik Puskesmas Padarincang, Serang, Banten mengalami kecelakaan tunggal hingga menabrak rumah dan sepeda motor milik warga. Inilah rekaman kamera CCTV saat mobil ambulans menabrak sebuah rumah dan sepeda motor di depan Puskesmas Padarincang, Kabupaten Serang, Banten. Terlihat mobil ambulans melaju dengan kecepatan sedang saat hendak keluar dari kantor Puskesmas Padarincang untuk membawa pasien. Diduga kecelakaan terjadi akibat mobil ambulans ini mengalami remblong hingga menabrak rumah warga serta sepeda motor. Tak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, sang sopir mengalami luka ringan. Saudara, badai pasir melanda sejumlah wilayah di Yordania, diantaranya kawasan Azraq dan ibu kota Amman pada 15 Oktober kemarin. Akibatnya jarak pandang terganggu dan juga dikhawatirkan membahayakan kesehatan warga sekitar. Otoritas Yordania meminta warga untuk menghindari aktivitas di luar rumah dan menggunakan masker. Saudara, terima kasih telah menyaksikan berita utama hari ini. Saya Rizona Gali. Dan saya Jihan Novita. Saudara, sukseskan pemilu 2024 dan pastikan tetap di Kompas TV, independen, terpercaya untuk mengikuti perkembangannya. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan berita utama yang didukung oleh
Saya Niluh Puspa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Niluh, didukung oleh memilukan, hilang nyawa akibat asmara. Dialami Dini Sera Afrianti, perempuan muda yang meninggal dunia karena dianiaya kekasihnya sendiri. Mengapa kekerasan oleh orang terdekat kerap terjadi? Saya, Niluh Puspa, mencari jawabnya. Coba rekam sih. Aku nggak tahu aku apa. Aku dibanting-banting. Hasil gelar perkara adanya peristiwa tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain. Untuk didalami lagi pasal tersebut yang diberikan dan dituduhkan kepada tersangka. Mbak Elsa? Iya. Oke, Ibu? Ya, Ibu Tuti. Ibu Tuti. Biasanya kalau misalnya Dini menelpon ke Elsa, apa aja yang dibahas biasanya? Aku juga sering nanyakan, teh punya pacar gak gitu? Ah, jomblo katanya gitu. Dan soal Ronald nggak pernah diceritakan? Enggak, aku nggak pernah tahu. Kan gitu sedihnya kan waktu itu kan apa posnat ya? Kan katanya sama temennya kenapa jenis saya dibanting-banting. Nah itu yang saya tangisin, kenapa ngelapan sama teman. Kalau sama saya mungkin. Kalau sama saya mungkin saya langsung ke sana, nggak pernah bilang dia dikebukin sama Ronald apa gimana, nggak pernah. Ibu sempat bertemu dengan Ronald? Sempat. Apa yang Ronald sampaikan ke Ibu? Kamu cariin bunga buat Mama? Iya. Mana bunga buat Mama? Kita bawain bunga buat Mama ya. Pengen ketemu Mama. Dini Sera Afrianti, perempuan berusia 28 tahun ini meregang nyawa di tangan sang kekasih Gregorius Ronald Tanur. Dini dianiaya hingga sekujur tubuhnya alami kondisi mengenaskan. Kejadian ini berlangsung usai kedua sejoli pulang dari tempat karaoke di sebuah mal di kota Surabaya pada Selasa malam 3 Oktober 2023. Ronald dan Dini lalu terlibat cekcok di lift hingga akhirnya terjadi penganiayaan terhadap Dini. Sejumlah kamera pengawas merekam tindak kekerasan yang dilakukan Ronald. Bahkan Ronald diketahui sempat tertawa-tawa saat merekam sang kekasih yang sudah tergeletak tak berdaya di parkiran mal. Berdasar keterangan saksi, Ronald tadinya ingin meninggalkan Dini di parkiran, namun dilarang petugas keamanan mal. Ronald akhirnya membawa Dini ke apartemennya. Melihat kondisi sang kekasih yang kian memburuk, Ronald akhirnya membawa Dini ke rumah sakit, namun Dini tak tertolong. Hasil otopsi menyatakan Dini alami memar dan juga kerusakan organ dalam tubuhnya akibat penganiayaan berlebihan oleh Ronald. Ronald Tanur adalah putra dari Edward Tanur, politisi Partai Kebangkitan Bangsa. Buntut dari kejadian ini, Edward dicopot dari jabatannya sebagai anggota Komisi 4 DPR RI.
permohonan maaf sebesar-besarnya dan penyesalan yang mendalam atas meninggalnya almarhumah saudari kita Dini Sera Asmara yang berujung maut ini menarik perhatian publik. Status Dini sebagai orang tua tunggal yang merantau dari kampung halamannya di Sukabumi ke Surabaya saat putranya masih berusia 4 bulan turut menjadi perbincangan. Apalagi Dini sempat menuliskan pesan di akun media sosialnya yang seolah menggambarkan situasinya sebagai korban kekerasan. Saudara, saat ini saya sedang berada di Desa Babakan, Kabupaten Sukabumi. Ini adalah daerah asal dari Dini. Saya akan bertemu dengan keluarganya, orang tuanya, untuk mengetahui seperti apa sosok seorang Dini Sera Afrianti. Termasuk juga bagaimana mereka menjaga asa setelah meninggalnya Dini. Ikuti saya, saudara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Mbak Elsa. Iya. Oke, Ibu. Ya, Ibu Tuti. Ibu Tuti, Iya. ibunda dari Dini. Dini Andini Almarhum, ya, iya. Dini ya, Andin ya. Saya turut berduka cita dengan apa yang terjadi. Saya di tengah duka ini saya minta waktunya Ibu sama Mbak Elsa boleh ngobrol-ngobrol mungkin sebentar. boleh. Bisa ya? Masuk, Mbak. Iya, ini 7 harinya Dini ya hari ini. Iya. Oke. Nanti mau Selasa. ada Iya, 7 harian pengajian. ya. Oke, kita boleh masuk? Ya, masuk, Mbak. Silakan. Ibu Tuti tinggal di sini. Iya. Mbak Elsa di sini juga. Enggak. Oh, Saya udah menikah. Udah menikah. Ikut suami. Jadi ikut suami. Kalau Dini dulu di sini juga berarti tinggalnya. Ya, di bawah, waktu di bawah Iya, rumahnya. di sini. Ini kan Ini baru. setahun setengah, ya. Oh, ini baru 1 tahun pindah sini. Jadi dulu di rumah yang berbeda gitu ya. Oke. Ibu, saya lihat ada foto-foto. Ini foto siapa ini, Bu? Foto anaknya Dini sama ibu. Oh, ini anaknya Dini. Iya. Anak Dini ini umur berapa, Bu? 12 tahun. Sekarang 12 tahun. Iya. Sekarang cuma 6 tahun. Berarti sekarang sudah kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Anaknya Dini ini biasa berkomunikasi sama Dini, sering ya? Sering. Lewat handphone neneknya gitu. Oh, oke. Paling kayak, "Ma, aku butuh ini, butuh itu," gitu. Oh, untuk kebutuhan sehari-harinya dia ke mamanya memang ya, ke Dini ya. Paling kayak, "Mah, sehat gak?" Paling gitu. "Iya, sehat." Desa kan namanya. Desa sehat juga nggak? Sehat. Paling kayak gitu. Boleh sambil duduk Iya, kita ngobrolnya ya. Jadi Ibu atau Mbak Elsa ini pertama kali dapat kabar Dini meninggal itu kapan? Hari Rabunya pukul subuh lah ya, pukul subuh. Ada temannya di sana, katanya sahabat dekatnya dia katanya. Oke, yang menghubungi. Siapa yang ditelepon waktu itu? Saya. Oh, Elsa. Pagi Kak, katanya kamu bener gak saudaranya dari Andin, katanya gitu. Tolong dong kalau ke nomor aku, katanya ini penting, soalnya ke kamu meninggal. Jadi maaf ya, sedih. Di rumah sakit Surabaya kena serangan jantung, katanya kan gitu. Kaget Kak, kan emang gak ada penyakit jantung gitu ya. Cuman kita nggak tahu gitu. Terus si pacarnya juga ada telepon saya Kak lewat DM gitu. Dek, aku pacarnya Andin katanya. Boleh minta nomor kamu? Dia telepon ke saya, terus dia juga nangis-nangis, dia tahu nangis bohong ya nggak tahu. Dia nangis, Dek, katanya. Awalnya aku minta maaf ya Dek, katanya Kak kamu meninggal, katanya di rumah sakit Surabaya katanya. Lah kok bisa Kak, kenapa? Katanya saya gitu kan. Kata dia, lambungnya Dek, katanya. Maaf Dek, lambungnya katanya udah parah banget, kata dia tuh gitu. Saya ajak minum katanya. Cuma 2 gelas tapi nggak banyak, katanya cuma ngehargain teman aja. Ternyata dia asam lambungnya udah parah banget katanya. Temannya yang satu bilang jantung, malah bilang lambungnya. Lambung katanya. Setelah ditelepon itu, Mbak Elsa memberitahu ibu langsung. Aku telepon adekku kan, Dek, kasih tahu mama, katanya meninggal, kata gitu kan. Langsung disampaikan ke mama. Terus tiba-tiba ada pihak polisi juga katanya telepon ke mama suruh cepat datang ke sana. Tadinya kan saya telepon juga ke sahabatnya itu, Kak tolong dong wakilin aja biar jenazahnya dikirim aja ke sini.
Terus katanya, Dek nggak bisa, soalnya ini tuh bukan kasus biasa, Dek. Wah, bukan kasus biasa gimana saya kan? Itu hari apanya itu dibilang? Hari itu juga, hari Rabu. Langsung lah mama sama sepupu saya tuh, soalnya dia yang ngerti kan masalah kayak gitu. Terbang ke sana, ke Surabaya. Waktu Ibu sampai di Surabaya, apa yang Ibu lihat di sana? Itu kan ada Pak Dimas ya, saya turun dari kapal. Pengacara Ibu itu ya? Saya langsung nggak banyak bicara gitu ya, langsung diajakin ke Kapolres. Jadi Kapolres saya kan, namanya orang lagi sakit ya, saya lagi sakit. Ibu kan? lagi sakit ya. Udah gitu, saya nggak bisa ngomong, ya Kiki aja nyalahin sama Kiki aja sama cucu gitu ya. Kepala saya udah pening, udah apa ya. Kaget. Iya kaget juga, shock juga gitu. Udah dari sana sampai jam 2 malam, terus ke otopsi ya. Kan dia ditanya-tanya di otopsi ya. Tapi waktu di Polres Ibu sempat diperiksa, ditanyain? Iya banyak ditanya. Apa saja waktu itu Bu? Saya bilang gini, saya nyerahin aja sama Kiki, saya udah nggak tahan. Di rumah sakit? Di rumah sakit, nah ya ditanya-tanya, katanya Andini meninggal, mau diotopsi, boleh enggak? Haruslah supaya ketahuan penyakitnya apa gitu. Ibu bilang seperti itu. Ibu memang ingin tahu apa penyebabnya? Iya pengen tahu. Nah begitu mau melihat Andini dulu, jangan dulu sekarang, mau diotopsi dulu, katanya nanti aja setelah diotopsi. Nah udah saya itu langsung nganterin ke apartemen. Nah udah di situ ya pagi-pagi saya dijemput pagi. Nah dijemput pagi ya itu mau lihat Dini di situ. Ya pas dilihat, ya Allah ya langsung saya nangis-nangis. Seperti gitu ya. apa Ibu kondisi Dini yang Ibu lihat? Yang saya lihat di wajah ini tercoreng kayak luka, di sini juga, di sini kayak berdarah gitu, benjol gini ya. Benjolan. Nah, langsung saya tangisin di situ ya, langsung saya meluk-meluk. Ya minta maaf sama Dini, saya nggak tahu. Kenapa Dini Ibu minta maaf? Ya haruslah minta maaf dulu kan, dia takutnya gimana mama maafin semuanya gitu ya. Dia ada di Surabaya ninggalin mama sampai nggak ada kabar berita dulunya ya, dimaafin semuanya kata saya gitu. Ya udah gitu ya diambil, pas sudah diambil ya interogasi lagi sama Pak Polisi Pak Susanto. Di situ lama lah sampai jam 1 lebih. Nah baru dikeluarin itu mayatnya, diambil gitu. Dan dimakamkan. Aku nggak tahu aku apa, tapi sahabatnya sempat mengirimkan video foto soal Dini kejadian itu. Itu berapa hari setelah kejadian? Masih di hari yang sama. Di hari yang sama mengirimkan video-video itu ya. Saya boleh lihat nggak? Woi, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk, gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wings, top enaknya. Butuh multivitamin yang bikin melek? Nutrafol Gold Coffee memenuhi kebutuhan multivitamin dan mineral harianmu. Inovasi multivitamin kopi pertama di Indonesia. Nutrafol Gold Coffee, manfaat multivitamin dalam nikmatnya kopi. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Wow, kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go.
Jika anak demam, Bodrexin solusinya. Bodrexin demam sirup untuk anak usia 0 tahun ke atas. Baru Bodrexin demam forte untuk anak usia 6 tahun ke atas. Formula efektif bantu turunkan berbagai macam demam. Bodrexin demam cepat turunkan panas demam anak. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Identitas. Sungguh terlalu. Tapi tenang, di Amarbank semua main aman. Dengan Brankas dari Amarbank, satu-satunya tabungan dengan proteksi berlapis dilengkapi teknologi AI. Amarbank, main aman untuk jaga tabunganmu. Gabung sekarang. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Woi, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk. Gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wings Top enaknya. Aku dibanting-banting. Kabarnya sempat mengirimkan video foto atau apa ya soal Dini kejadian itu. Itu berapa hari setelah kejadian? Masih di hari yang sama. Di hari yang sama mengirimkan video-video itu ya. Oke, saya boleh lihat nggak video? Oh, ini yang waktu di parkiran. Dan Dini masih bangun waktu itu, masih bergerak. Dan oh ini ada voice note juga. Iya. Ini voice note apa? Voice note kakak saya waktu dia kayaknya lagi jalan sama Ronald itu. Boleh saya dengar? Iya, boleh. Saya dengar ya Ibu ya. Saya tahu ini pasti tentu melukai hati Ibu. Saya berterima kasih Ibu berbesar hati. Aku nggak tahu aku apa, tapi aku rela kayak aku dibanting-banting. Aku nggak masalah tuh apa, tapi sama aku ya aku masalah. Dini tidak pernah seperti ini ke Elsa. Enggak pernah. Di sini juga pernah nangis begitu. Gak pernah menangis seperti itu. Gak pernah menangis dia. Jadi ini mengagetkan sekali kalau ternyata Dini seperti itu ya diperlakuannya ya oleh pacarnya. Enggak shock itu semuanya. Yang kok gini ya Allah kayak terkumpul gitu kita semua. Dini cerita mungkin dia kerjanya apa selama di Surabaya? Kan selama ini masih kabarnya masih ini ya dia di media sosial juga jualan kosmetik juga. Mungkin ada cerita juga soal kerjaannya. Aku nggak boleh nanya Kak, karena dia takut kesinggung atau kayak gimana ya. Cuman katanya di toko-toko lah aku ada katanya gitu. Oh, kerja di toko juga. Dini ini seperti apa sih Bu yang Ibu tahu anaknya? Tentu Ibu sebelum Dini pergi karakternya seperti apa sih? Dia tuh sebenarnya pendiam, tapi kalau udah bercanda rame-rame gitu ya, cekakakan gitu kalau udah rame-rame. Tapi kalau nggak ada orang gitu di kamar kan inin HP terus-terusan jarang ngobrol, tertutup ya. Kalau ini kan suka bilang kalau ada rahasia apa-apa gitu, itu mah enggak. Waktu Dini pergi itu pamit sama Ibu
Enggak, kan gini, dia melahirkan ya 4 bulan. Ibu kan lagi sakit kaki ya, rematik gitu, kayak bapaknya sakit juga gitu. Mah, ini Cen boleh enggak mau kerja di Longpin buat beli susu Desta? Saya dibilang nggak boleh, gimana? Ada saya butuh ya? Ya boleh aja, asal sholat yang 5 waktu jangan lupa bawa mau kena, kata saya gitu. Iya oke, siap mah gitu. Ya akhirnya pagi-pagi itu ngelamar kedua harinya ya berangkat bolak-balik ke sini kerja bolak-balik. Nah lama kelamaan dia ya untuk ongkos saya nggak punya uang, katanya mau ikut kos aja sama teman, silahkan. Pas mau gajian dia nggak pulang gitu. Nah itulah gitu dia di situ hilangnya. Nggak muncul lagi. Nggak pernah menelpon juga sejak itu. Lama sekali belum pernah. Bahkan saya nyari kesana kemari sama kakaknya. Pernah saya juga lapor ke Kapolsek, Pak. Ini saya hilang anak udah 2 hari. Saya bilang udah dah, katanya yang namanya juga anak-anak gitu mah nanti juga pulang lagi gitu. Ya udah saya percaya aja gitu. Akhirnya sudah hilang. Ya itulah sekarang. Pertama kali setelah hilang itu berkomunikasi dengan Elsa, benar ya? Iya, Elsa. Apa yang disampaikan Dini waktu itu? Bukan dia yang ngontek aku sih. Aku dikasih sama Uwa katanya. Kamu mau ketemu nggak sama kakakmu katanya. Nih nomornya. Saya kira iseng kan. Cobalah telepon. Ternyata bener nyambung. Teh kemana aja gitu kan. Ada sekarang lagi di Kuala Lumpur. Nggak nanya kenapa pergi, kenapa itu enggak sih. Takutnya hilang lagi gitu. Dan setelah itu komunikasi lancar sama Dini? Nggak terlalu lancar ya, paling ada hilangnya, ada enggaknya gitu. Aktif terus, rajin berkomunikasi itu 2018. Tapi Dini membiayai anaknya ya setelah itu? Kalau ada, tapi kita nggak minta, paling kayak ini ada rezeki buat Desta katanya gitu. Mungkin nggak kayak kita minta uang gitu kan, takutnya dia tertekan atau apa di sananya gitu kan. Dan hanya Dini saja dari pihak ayahnya anaknya Dini nggak ada sama sekali. Hanya dari Dini dan keluarga saja yang membiayai biaya hidupnya Desta dari bayi itu. Jadi biaya sehari-hari, biaya sekolah dari mana? Ibu kan nandur dulu mah sebelum sakit, nandur padi gitu, bapaknya ya nyangkul gitulah gitu. Dari sana saja biaya? Iya, habis dari mana? Masa ibu kan nggak bisa apa-apa gitu. Setelah sakit sudah tidak lagi? Sekarang nggak, tidak lagi ibu? Nggak pernah kerja, udah 5 tahun lah nggak pernah kerja. Jadi penghasilan satu-satunya dari bapak? Ya dari bapak kadang-kadang, cuman ya kadang-kadang ini ngasih berat saudara-saudara urunan ya. Iya. Biasanya kalau misalnya Dini menelpon ke Elsa, apa aja yang dibahas biasanya? Aku juga sering nanya kan, teh punya pacar gak gitu? Gak, jomblo katanya gitu. Dan soal Ronald nggak pernah diceritakan? Aku nggak pernah tahu. Makanya waktu ini aku pacarnya Andin katanya, aku juga nggak tahu loh. Perasaan dia jomblo gitu, nggak tahu, nggak pernah cerita gitu. Pernah cerita. Kalau menelpon tidak pernah juga cerita misalnya lagi ada masalah? Nggak pernah terbuka. Dia tidak pernah cerita ada masalah apapun. Jadi kalau menelpon senang-senang saja teleponnya. Iya, makanya gitu. Tapi nggak mau gitu ngomong pengen saya gitu, sedihnya kan waktu itu kan postnat ya, kan katanya sama temennya kenapa, jenis saya dibanting-banting. Nah itu yang saya tangisin, kenapa nelpon sama teman. Coba sama saya, kalau sama saya mungkin. Kalau sama saya mungkin saya langsung ke sana, nggak punya uang biaya naik kereta, naik apa, nggak pernah bilang dia tertutup nggak pernah bilang dia dikebukin sama Ronald apa gimana, nggak pernah. Teman-temannya aja yang bilang gitu. Kalau tahu ya udah saya susul dari kemarin juga. Walaupun nggak punya uang saya biasalah ke sana naik kereta karena nggak apa gitu. Jadi dia nggak pernah lah bilang gini sampai sakit-sakitnya gimana pun nggak pernah bilang. Ya itulah sedih saya gitu. Ibu sempat bertemu dengan Ronald? Sempat. Apa yang Ronald sampaikan ke ibu? Apa kemarin ya cuma minta maaf aja, cuma langsung diambil sama polisi. Ibu sempat menyampaikan sesuatu ke Ronald? Ya cuma ngomong ini aja, kok kamu perlakukan anak saya seperti hewan, gimana sih kamu? Ya pas gitu langsung diambil sama polisi. Orang tuanya Ronald mungkin sempat menghubungi ibu misalnya? Enggak ada. Elsa mungkin? Enggak, belum ada permintaan maaf sama sekali sih secara langsung gitu. Apa yang paling tentu diharapkan dari keluarga setelah peristiwa ini? Ronald kan sekarang ini sudah di penjara, ancaman hukumannya berat 15 tahun. Ibu apa yang ingin ibu sampaikan terkait hal ini? Kalau saya mah pengen dihukum seberat-beratnya aja,
Kalau Elsa? Minta keadilan aja ya Kak ya, buat kakak saya, soalnya kayak itu tuh nyawa gitu. Kita tuh pengen dapat keadilan gitu ya, meskipun dia anggota dewan, kita keluarga bawah gitu. Semoga dihukum seadil-adilnya, seberat-beratnya gitu. Ada yang sempat menghubungi Elsa kabarnya terkait dengan mau ngasih uang. Iya. Apa yang disampaikan itu? Mbak, aku perantara katanya. Kakakku satu komisi sama ayahnya Ronald di sana, katanya mau nggak kamu terima keluarga Ronald, katanya ke sini, nanti dikasihlah uang santunan katanya buat anaknya. Karena aku nggak berani, saya nggak mau, katanya gitu. Enggak, ini bukan apa-apa, tetap proses hukum berjalan, katanya. Ini cuma ini kok, katanya cuma uang buat ini, buat tali asih, katanya gitu. Cuma jangan bilang pengacaramu, jangan bilang siapa-siapa.